Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi buat Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara yang sangat luar biasa, yaitu di acara training bersyarat, training super eksklusif, ya training yang boleh atau hanya bisa dihadiri oleh orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, yaitu siapa? Orang-orang yang memutuskan untuk jadi core leader, orang-orang yang memutuskan untuk komitmen sukses 10 bulan di Cimo, ya melalui apa? Yaitu melalui promosi via gratisan sama promosi via berbayar. Seperti yang sudah saya jelaskan di training hari Rebo sama Jumat. Ya, training hari Rebo sama Jumat itu menerangkan bagaimana Anda ya bisa membangun mitra baru di bawah Anda lewat promosi gratisan sama promosi berbayar. Nah, siapapun yang melakukan dua teknik ini, promosi gratisan sama berbayar, maka dia masuk satu step ya, dia menjadi core leader. Ya, core leader yaitu orang-orang komitmen untuk sukses 10 bulan via promosi gratisan sama promosi berbayar ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Selamat datang di gerbang eh, gerbang kesuksesan Anda, karena training core leader ini kita buat untuk menyiapkan Anda semua itu menjadi top leader, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, karena pada saatnya nanti ya Anda semua akan memimpin jutaan orang di bawah Anda ya. Jadi kita menyiapkan bagaimana sejak dini Anda itu sudah kita siapkan mentalnya bahwa Anda suatu saat akan memimpin puluhan, ribuan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan di bawah Anda. Untuk itulah training core leader ini kita buat ya supaya Anda betul-betul bisa nanti ya memimpin tim Anda yang jumlahnya tidak kecil Bapak Ibu. Jumlahnya sangat besar bahkan mencapai jutaan orang nantinya. Karena target kita adalah bagaimana Anda semua itu menjadi top leader ya yang memimpin itu kurang lebih 2 juta ya member atau 2 juta elang, 2 juta core leader. Nah, untuk itulah makanya malam hari ini Anda harus tahu ilmunya. Bagaimana Anda itu bisa mencetak, bisa memimpin, bisa membangun ya 2 juta elang, 2 juta core leader yang betul-betul menjadi aset Anda yang akan nantinya membuat Anda itu punya passive income itu 100 juta per bulan. Ya, oleh karena itu saya minta kepada Anda semuanya untuk fokus belajar malam hari ini dan tolong kepada core leader Anda yang belum masuk training segera diarahkan untuk masuk supaya mereka tahu ilmunya bagaimana menaklukkan bisnis ini Bapak Ibu ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Ya, tolong lihat handphone Anda layar handphone Anda masing-masing. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya inti dari bisnis ini itu apa sih Bapak Ibu? Intinya itu apa? Intinya itu apa sih Bapak Ibu? Intinya itu ini, bagaimana Anda itu bisa membangun atau hari ini punya ya, 2 core leader aktif ya, atau kita sebut sebagai elang ya. Jadi sebetulnya inti bisnis ini itu bagaimana Anda semua itu bisa membangun atau punya 2 core leader aktif atau 2 elang ya di generasi satu Anda ya. Jadi sebetulnya intinya ini, jika semuanya itu bisa ya menaklukkan ini, maka ya Anda mudah sekali untuk menaklukkan bisnis ini. Tapi kalau ini Anda tidak bisa taklukkan, maka jangan harap Anda bisa menaklukkan bisnis ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana bisa menaklukkan ini, Bapak Ibu? Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya atau caranya atau strateginya Anda itu bisa membangun 2 core leader aktif ya di generasi satu Anda. Itu gimana caranya? Ya. Caranya Anda ya itu harus bekerja dengan sistem BBS Bapak Ibu.
ya, bekerja dengan sistem BBS 100%. Supaya apa? Ya, supaya Anda itu betul-betul bisa membangun yang namanya kelebaran. Ya, supaya Anda itu bisa ngajak sebanyak-banyaknya. Ya, ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru di bawah Anda. Jadi Anda harus melebar dulu. Jadi solusinya itu Anda harus melebar dulu. Nah, untuk melebar itu Anda harus bekerja dengan sistem. Tanpa Anda bekerja dengan sistem BBS, maka Anda tidak akan mungkin bisa membangun kelebaran. Ya, sistem BBS tahu ya Bapak Ibu ya. Ya, sistem BBS apa? Bapak Ibu melakukan 7 langkah sukses BBS ya, dan melakukan 5 kebiasaan core leader. Nah, siapapun yang hari ini bekerja dengan sistem, melakukan 7 langkah sukses BBS, melakukan 5 kebiasaan core leader, maka dia bisa membangun kelebaran Bapak Ibu. Nah, untuk membangun kelebaran ini kan dibutuhkan impian yang sangat kuat ya. Dibutuhkan hari ini semangat yang kuat gitu. Dibutuhkan kapasitas ilmu yang sangat kuat Bapak Ibu. Ya, dibutuhkan semangat, ya dibutuhkan ya ilmu gitu loh. Nah, untuk itulah makanya Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, dengan Anda bekerja dengan sistem, maka Anda itu akan punya impian yang sangat-sangat terjaga. Punya semangat yang terjaga dan punya ilmu yang terus bertambah. Makanya Anda bisa melewati proses di awal ini. Jadi tugas Anda semua sebagai core leader saat ini adalah yang harus Anda taklukkan pertama adalah kelebaran. Tanpa Anda membangun kelebaran, Anda akan sulit sekali untuk menemukan 2 core leader aktif di generasi 1 Anda. Anda akan sulit sekali menemukan 2 elang di generasi 1 Anda. Ya, sangat sulit sekali. Bahkan Anda tidak akan pernah bisa ketemu kalau Anda tidak melebar. Ya, jadi Anda harus melebar sampai Anda ketemu 2 core leader aktif di generasi 1 Anda. Ya, jadi Anda harus melebar dulu Bapak Ibu. Nah, untuk melebar Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, kenapa Anda harus bekerja dengan sistem? Ya ini, ya supaya selain Anda bisa membawa kelebaran, ya Anda, ya ini nih Bapak Ibu yang paling penting. Dalam proses membangun kelebaran ini kan banyak gesekan. Ya, banyak gesekan dari eksternal dan internal. Ya, eksternal itu dari prospek Anda, internal dari member Anda. Ya, makanya apa? Impian Anda ini harus kuat, harus dijaga gitu. Karena gesekannya sangat luar biasa tiap hari gitu loh. Ya, semangat Anda itu jangan sampai turun, harus full charger. Makanya apa? Anda harus bekerja dengan sistem. Ilmu Anda harus terus ditingkatkan, ditingkatkan. Kenapa? Karena masalah yang Anda hadapi itu bukan malah makin kecil. Ya, yang namanya pohon itu makin tinggi, itu anginnya makin kencang. Gitu loh. Karena anginnya makin kencang, maka akar Anda itu harus diperkuat. Nah, akarnya itu apa? Ya, impian Anda, semangat ilmu Anda. Ya, semakin impian Anda kuat, semangat kuat, ilmu Anda terus bertambah, itu artinya akar Anda tuh makin menghujam ke dalam tanah. Karena Anda tahu bahwa pohon makin tinggi, itu anginnya makin kencang Bapak Ibu. Ya, gesekannya itu makin kuat gitu loh, faktor eksternal sama internal. Ya, eksternal tadi dari apa? Dari prospek-prospek Anda, internal itu dari member-member Anda. Ya, gesekan terus, ada gesekan benturan yang itu bisa membuat impian Anda ya itu bisa lepas dari Anda, yang bisa membuat semangat Anda itu makin turun, yang membuat ya kan ilmu Anda itu bukan bertambah malah ya stagnan atau malah berkurang gitu loh. Ya, jadi perlu Anda pahami, jadi tugas Anda pertama adalah apa? Membangun kelebaran. Nah, untuk bisa membawa kelebaran, Anda harus bekerja dengan sistem. Tanpa bekerja dengan sistem, Anda nggak akan mungkin bisa mengajak 10, 20, 30, nggak akan mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk bisa mengajak 20, 20, 30, 50 dan seterusnya, itu Anda butuh energi yang tidak main-main Bapak Ibu. Anda butuh energi yang sangat kuat. Energi itu apa? Impian, semangat, ilmu itu. Ya, tanpa itu Anda nggak akan mungkin bisa membangun kelebaran. Karena ketika Anda mau membangun kelebaran, gesekannya itu sangat luar biasa. Ya, gesekan dari eksternal internal itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak memahami ini, Anda akan mudah sekali berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Sangat mudah sekali Anda berhenti di bisnis ini. Kenapa ya? Sekali lagi modalnya cuma 38.000. Modalnya cuma 114.000, modalnya cuma 366.000.
Itu kalau Anda ngambil 7 titik sama 4 titik di grup Facebook berbayar, kan totalnya 366.000. Ya. Nah, itu. Nah, setelah Anda bisa membangun kelebaran, nah ini sekarang jadi masalah nih, ya. Yaitu apa? Yang kedua, Anda itu harus membangun kedalaman, Bapak Ibu. Nah, membangun kedalaman ini berbicara apa, Bapak Ibu? Berbicara yang namanya duplikasi. Berbicara yang namanya multiplikasi. Berbicara yang namanya leverage. Nah, yang harus Anda miliki ketika Anda bekerja kedalaman, ya, apa Bapak Ibu, ini saya hapus ya. Ini sekarang jadi masalah itu yang saya lihat ini adalah apa? Kedalaman Anda itu sangat lemah. Anda bisa membangun kelebaran, tapi kedalaman Anda itu lemah. Kenapa lemah? Ini masalahnya yang harus Anda evaluasi sekarang. Ya, bekerja ke dalam tuh seperti apa, Bapak Ibu? Ya. Jadi Anda sudah mampu nih membangun generasi satu, Anda sudah punya kelebaran. Anda sudah punya kelebaran yang sangat banyak sekali. Artinya Anda bisa mengajak 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ini kan kelebaran Anda sudah aman. Nah, sekarang jadi masalah itu bagaimana membangun kedalamannya ini. Ya. Kedalamannya ini gimana gitu loh. Nah, jadi ketika Anda bangun kelebaran, maka pastikan Anda ketemu 2 elang. Pastikan Anda ketemu 2 core leader. Nah, sekarang bagaimana core leader Anda ini juga bisa membangun kelebaran. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Anda perhatikan sekarang. Pertama, apa yang harus Anda miliki? Pertama, Anda tetap harus bekerja dengan sistem BBS. Ya, ini sudah nggak bisa ditawar. Bekerja dengan sistem BBS ini sampai Anda nanti asetnya jadi. Ya, bekerja dengan sistem BBS 100%. Tetap Anda jalankan. Nah, ini yang kadang-kadang Anda lemah nih yang nomor 2. Ini, Anda tidak pakai buku 7 checklist BBS. Yang kadang-kala ini di sini Anda lemahnya. Ya, kalau Anda punya buku 7 checklist BBS, Anda akan tahu member generasi satu saya ini sudah punya impian belum? Sudah punya big why-nya belum? Sudah punya hari ini bank datanya belum? Ya, apakah mereka hari ini sudah punya link bisnis belum? Ya, apakah mereka sudah punya bank data iklan, sudah punya bank data copywriting bisnis, apakah mereka sudah punya bank data cara pola BBS, apakah mereka sudah punya bank data cara presentasi BBS. Ya, Anda akan tahu ketika Anda punya buku 7 checklist BBS, apakah mereka sudah bisa promosi ke grup Facebook, apakah mereka sudah bisa promosi ke marketplace Facebook, apakah mereka sudah bisa promosi Japri 50 nomor WhatsApp. Ya, kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, ya dipastikan Anda nggak akan tahu, ya kan, member Anda atau core leader Anda, ya itu apakah mereka itu betul-betul sudah seperti yang ada di buku 7 checklist BBS. Apakah mereka sudah bisa presentasi BBS, pakai cara presentasi BBS, apakah mereka sudah bisa cara follow up BBS, apakah mereka sudah selalu hadir di training sama pribadi BBS. Ya, makanya coba Bapak Ibu sekali lagi buku 7 checklist BBS ini wajib ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin betul-betul yang namanya duplikasi berjalan. Ya. Selain buku 7 checklist BBS, Anda ya ini harus punya yang namanya tabel ya pondasi bisnis Anda. Tabel pondasi bisnis Anda itu isinya kan generasi satu Anda yang elang berapa orang, generasi 2 Anda yang elang berapa orang, ya, generasi 2 Anda yang core leader itu siapa, ya, generasi 3 Anda yang core leader aktif siapa. Ya, sehingga dari sini Anda bisa memantau pergerakan generasi satu Anda ini sudah punya 2 elang belum, sudah punya 2 core leader aktif belum, gitu loh. Ya, sudah punya 4 elang belum, ya, sudah punya 8 elang belum. Nah, ini kan berbicara pondasi bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, pondasi bisnis Anda itu dimulai dari kelebaran. Nah, ini kelebaran ini kan tujuannya supaya Anda bisa membangun 2 elang. Ya, setelah Anda punya 2 elang, maka pastikan Anda punya buku 7 checklist BBS, pastikan Anda punya tabel pondasi bisnis supaya Anda bisa tahu 2 elang Anda ini gitu loh, sudah betul-betul sesuai dengan Anda belum? Sudah membangun bisnis dengan sistem BBS belum? Kalau mereka belum membangun bisnis ini dengan sistem BBS, maka sebetulnya sesungguhnya ini bukan elang, Bapak Ibu. Sesungguhnya bukan elang, karena ciri-ciri elang
itu dia ya bekerja dengan sistem BBS 100%. Ya. Dari ciri-ciri elang, ya, ciri-cirinya elang, ciri-ciri core leader aktif Anda, ya, itu siapa sih? Ya, ciri-cirinya ini, ya, dia melakukan 7 langkah sukses BBS 100%. 100%. Ya, dia melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, dia punya buku 7 checklist BBS. Ya, dia punya yang namanya tabel pondasi bisnis mereka. Ya, dan yang terakhir, mereka punya buku laporan tiap hari. Ya, buku laporan tiap hari yang harus mereka laporkan ke grup WhatsApp core leader sama ke sponsor core leadernya. Ya, nah ini. Jadi ya, ciri-ciri core leader itu ya ini Bapak Ibu, ya. Ini ciri-ciri core leader yang terakhir bahwa Anda harus punya buku laporan ya tiap hari. Ya. Tanpa ini Bapak Ibu, Anda tidak akan mungkin punya kedalaman yang sangat kuat. Ya. Artinya kalau Anda tidak punya kedalaman yang sangat kuat, artinya di sini masalahnya duplikasi pasti macet. Ya, duplikasi macet pasti multiplikasi macet. Multiplikasi macet ya. Multiplikasi macet pasti leverage-nya juga macet. Ya. Ya, leverage itu bonus, multiplikasi itu ya 248 ini. Multiplikasi itu 248 ini. Kalau duplikasi itu artinya apa? Ya ini. Duplikasi itu Anda ya bekerja dengan sistem, tim Anda itu bekerja dengan sistem, itu namanya duplikasi. Anda ya punya buku 7 checklist BBS, ya tim Anda punya buku 7 checklist BBS. Anda punya tabel pondasi bisnis, tim Anda punya tabel pondasi bisnis. Anda punya yang namanya buku laporan tiap hari, ya. Tim Anda punya buku laporan tiap hari. Ya, ini. Jadi kalau Anda tidak pernah membuka buku 7 checklist BBS, tidak pernah evaluasi tabel pondasi bisnis Anda, tidak pernah hari ini membuat buku laporan tiap hari, nggak pernah evaluasi, maka dipastikan kedalaman Anda pasti lemah, Bapak Ibu. Kedalaman Anda pasti lemah. Ya. Karena sebetulnya Bapak Ibu, ya, kalau betul-betul Anda itu loh, betul-betul mengerti apa yang saya sampaikan, ya bekerja melebar sama bekerja ke dalam, maka sebetulnya bisnis ini tuh mudah Anda taklukkan Bapak Ibu. Ya, untuk membawa kelebaran solusinya apa? Anda bekerja dengan sistem. Ya, kenapa Anda bekerja dengan sistem? Ya, supaya Anda melebar, supaya impian Anda terjaga, semangat terjaga, ilmu Anda bisa bertambah dan sebagainya. Nah, setelah melebar, Anda bekerja ke kedalaman. Bekerja kedalaman itu artinya apa? Pastikan nih, gitu. Anda punya buku 7 checklist BBS. Karena ketika Anda punya buku 7 checklist BBS, Anda kan tahu elang Anda ini, gitu. Elang Anda ini sudah punya bank data belum? Elang Anda ini sudah punya link bisnis belum? Elang Anda ini sudah bisa promosi ke grup Facebook belum? Elang Anda ini sudah bisa promosi ke marketplace Facebook belum? Elang Anda ini sudah bisa promosi ke 50 nomor WhatsApp belum? Elang Anda ini sudah bisa like, comment, chat belum? Elang Anda ini sudah bisa hari ini kok bikin kolam grup Facebook belum? Kolam ikan fanpage belum? Sudah bisa bikin status Facebook seminggu 2 kali? Sudah bisa Instagram belum? Sudah bisa membangun 100 agen belum? Sudah bisa hari ini presentasi di offline 2 orang belum? Ya, apakah mereka sudah bisa promosi di grup Facebook berbayar belum? Nah, itu kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, Anda nggak akan tahu itu Bapak Ibu. Nggak akan pernah Anda peduli sama elang ini. Ya, nah, coba hari ini siapapun yang belum punya buku 7 checklist BBS, ya besok saya wajibkan Anda ya ngeprint. Ya, besok pagi saya kirim buku 7 checklist BBS yang terbaru. Besok pagi jam 7 saya kirim ke Anda semua. Dan secepatnya siangnya harus Anda print semua. Yang isinya nanti yaitu Anda harus betul-betul memastikan sejak dini ya elang-elang Anda ini betul-betul bekerja itu sesuai dengan sistem BBS. Ya, pastikan mereka ya bank datanya sudah punya semua. Pastikan punya link bisnis semua.
Pastikan mereka sudah punya video tutorial promosi ke grup Facebook. Pastikan mereka sudah punya video tutorial marketplace. Pastikan mereka sudah bisa copy paste. Ya, pastikan mereka itu sudah punya video cara presentasi BBS. Pastikan punya bank datanya semua tadi. Ya, ini pastikan itu semuanya Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya itu, Anda akan dalam tanda kutip tidak peduli sama elang-elang Anda Bapak Ibu. Tidak peduli mereka, mau mereka hari ini hadir ke training atau enggak, mau mereka hari ini punya bank data atau enggak, punya link bisnis atau tidak, bisa promosi ke grup Facebook atau enggak, bisa promosi ke marketplace atau enggak, itu enggak Anda perhatikan Bapak Ibu. Kalau bisa Anda targetkan, pokoknya 7 hari ini elang saya ini sudah harus bisa ya membangun call market, harus bisa membangun 10 uang market tiap hari, harus bisa presentasi 5 uang market tiap hari. Ya kan Bapak Ibu sudah saya kasih guidance apa tugas mitra baru dari hari pertama hari ke-7. Yang pertama, mereka harus 2 kali 24 jam harus segera hadir ke training privat terdekat. Yang kedua, harus terhubung dengan leader atau mentor supaya jalur konsultasinya mereka jelas. Yang ketiga, mereka harus belajar membangun call market. Yang keempat, mereka harus belajar bagaimana membangun 10 uang market. Mereka harus belajar bagaimana presentasi 5 uang market. Mereka harus belajar follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer. Mereka harus belajar aktivasi di BPOB, verifikasi di BPOB. Mereka harus belajar aktivasi ya dan verifikasi di travel ya, dan nanti mereka harus belajar bagaimana menyiapkan produk-produk yang mereka harus jual di marketplace. Nanti kita akan buatkan video tutorialnya untuk marketplace ya, gimana cara menyiapkan produk dan nanti mengirim ke email ya. Itu Bapak Ibu harus betul-betul kuasai di situ Bapak Ibu ya. Kalau enggak Anda memahami ini ya, maka duplikasi pasti macet Bapak Ibu ya. Resikonya ketika duplikasi nggak berjalan apa multiplikasinya pasti nggak berjalan. Nah, ketika multiplikasi nggak berjalan, maka resikonya apa? Efeknya bonus Anda tidak berkembang, Bapak Ibu. Komisi Anda segitu-segitu aja. Bonus Anda macet, komisi macet gitu loh. Ya karena apa? Ya karena multiplikasi nggak berjalan. Ya, karena apa? Karena duplikasi nggak berjalan gitu loh. Ya. Ya, charity level, charity sponsor, reward itu kan tergantung duplikasi Bapak Ibu. Ya, gimana mereka upgrade grade 1, upgrade grade 2, upgrade grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, itu kan semuanya tergantung duplikasi. Ya. Ketika mereka bisa ngajak 2 orang, otomatis kan mereka upgrade grade 1. Ya. Dan ketika nanti 2 orang itu juga bisa ngajak 2 orang, mereka upgrade grade 1 ya. Anda nanti bisa naik ke upgrade grade 2 kan begitu rumusnya. Jadi ketika duplikasi nggak berjalan, maka dipastikan Anda kan sulit sekali untuk naik upgrade grade 2, grade 3, grade 4 dan seterusnya. Ya, di charity level, charity sponsor. Begitu juga nanti di bonus deposit PPOB, deposit travel. Otomatis ketika generasi 1 macet, generasi 2 macet, generasi 3 macet, 4 macet dan seterusnya macet semua gitu. Ya. Nah, supaya tidak terjadi kemacetan nih, maka pastikan Anda itu mengerti bagaimana membangun kelebaran. Pertama itu yang harus ada di pikiran Anda itu membangun kelebaran. Kenapa Anda harus melebar? Supaya Anda segera ketemu 2 elang ini loh. Supaya Anda ketemu 2 elang, supaya Anda ketemu 2 elang. Ya. Nah, supaya ketemu 2 elang ini Andanya dulu yang harus jadi elang gitu loh. Jadi Andanya itu harus jadi elang dulu Bapak Ibu. Kalau Anda nggak jadi elang, sampai kapanpun Anda nggak akan ketemu 2 elang. Jadi yang namanya duplikasi itu dimulai dari siapa? Duplikasi itu dimulai dari Anda, Bapak Ibu. Dimulai dari Anda. Jadi Andanya dulu yang harus jadi elang, gitu loh. Kalau Anda nggak jadi elang, maka apa? Selamanya Anda nggak akan ketemu elang. Selamanya. Anda kan ketemu ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Nah, yang disebut dengan elang yang benar-benar elang itu siapa? Orang yang menjalankan 7 langkah sukses BBS 100%, orang yang melakukan 5 kebiasaan core leader, dan otomatis ya dia punya alat bantu yang namanya buku 7 checklist BBS.
untuk mengetahui pergerakan tiap hari dari member pertama sampai member terakhir itu dengan buku 7 checklist BBS. Ya, dan Anda tahu ya pergerakan pondasi bisnis Anda itu seperti apa. Ya, generasi satu Anda gimana? Sudah aman belum? Generasi dua Anda sudah aman belum? Generasi tiga Anda sudah aman belum? Ya. Nah, terus bagaimana laporan tiap hari Anda? Karena ketika Anda tidak bikin laporan tiap hari, maka Anda tidak punya bahan evaluasi. Ya, kalau Anda nggak punya bahan evaluasi, maka gimana Anda bisa memperbaiki besoknya? Ya, gimana supaya besok lebih baik itu kan karena Anda punya buku laporan tiap hari yang bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi Anda tiap hari. Ya, yaitu. Ya, jadi sekali lagi bekerja ke dalam ya itu Anda pastikan Anda ya menjalankan sistem BBS dulu. Kedua, pastikan buku 7 kelas BBS itu berjalan tiap hari. Jadi ini Anda bekerja tiap hari di sini. Buku 7 kelas BBS itu pergerakan member pertama sampai member terakhir Anda itu Anda cek ya, Anda cek pergerakannya tiap hari lewat buku 7 kelas BBS. Ya. Nah, terus Anda pantau ya pergerakan tabel pondasi bisnis Anda itu tiap hari bagaimana? Tiap minggu bagaimana? Tiap bulan bagaimana? Itu harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Karena apa? Anda kan membangun 2 elang, 4 elang, 8 elang ini loh. Ini kan PR Anda nih. Membangun 2 elang, generasi 2, 4 elang, generasi 3, 8 elang. Ya. Terus pastikan Anda itu punya buku laporan tiap hari. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul yang namanya Anda itu tahu bisnis Anda itu tiap hari itu seperti apa. Lebih baik sama atau seperti apa. Itu kalau Anda punya buku laporan tiap hari, Anda punya buku 7 kelas BBS, Anda punya tabel pondasi bisnis. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, tolong perhatikan betul-betul. Kedalaman Anda akan betul-betul lemah, kropos, ya, itu kalau Anda tidak melakukan 5 poin ini, ya. Anda tidak hari ini melakukan bisnis dengan sistem BBS 100%, Anda tidak punya hari ini buku 7 checklist BBS, Anda nggak punya tabel pondasi bisnis Anda nggak punya buku laporan tiap hari. Nah, terus bagaimana kedalaman Anda? Anda nggak akan tahu ya generasi satu Anda bagaimana, generasi dua Anda gimana, generasi tiga Anda nggak akan tahu. Ya, apakah mereka sudah punya bank data semua, Anda nggak akan tahu. Apakah mereka sudah punya link bisnis semua, Anda juga nggak akan tahu. Ya, apakah mereka sudah bisa promosi ke grup Facebook semua, Anda juga nggak tahu. Apakah mereka sudah bisa promosi ke marketplace, Anda juga nggak tahu. Apakah mereka sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS, Anda juga nggak tahu. Apakah mereka sudah punya bank data presentasi BBS, Anda juga nggak tahu. Ya, apakah mereka sudah bisa follow up BBS, Anda juga nggak tahu. Apakah mereka selalu hadir di training sama privat BBS, Anda juga nggak tahu. Lah kalau Anda seperti itu, kedalaman gimana? Kedalaman Anda udah pasti keropos, Bapak Ibu. Kedalaman Anda pasti keropos. Ya, artinya keropos itu apa ya? Duplikasi nggak jalan gitu loh. Ya, kenapa duplikasi nggak jalan? Ya itu tadi, karena Anda tidak punya buku tulis BBS. Anda nggak punya tabel pondasi, Anda nggak punya buku laporan tiap hari. Gitu. Ya, makanya Pak, setelah Anda bisa membangun kelebaran, setelah Anda punya 20, 30, 40, pastikan nih Anda segera ya memastikan nih ya ketemu 2 elang ini. Ya, pastikan cari 2 elang Anda. Ya, ciri-ciri elang kan sudah saya kasih tahu Anda barusan. Dia bekerja dengan sistem BBS. Dia punya buku 7 checklist BBS. Kalau belum punya, segera arahkan untuk punya. Ya, dia punya tabel pondasi bisnis. Kalau belum punya, segera arahkan untuk punya. Dia sudah punya buku laporan tiap hari belum? Kalau belum punya, segera arahkan punya. Ya, kalau nggak punya, ini Bapak Ibu, ya itu masih ayam berarti, bukan elang. Ya kenapa? Kalau mereka hari ini tidak punya alat bantu buku 7 kelas BBS, nah gimana mereka tahu nanti generasi satunya itu sudah punya bank data atau belum? Sudah punya link bisnis atau belum? Sudah bisa promosi ke grup Facebook atau belum? Sudah bisa promosi ke marketplace atau belum? Sudah bisa japri 50 nomor WhatsApp tiap hari. Ya, sudah bisa hari ini presentasi BBS, follow up BBS. Ya, Anda nggak akan tahu ketika Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, nggak akan tahu.
Ya Anda ya melepas begitu saja, begitu join ya sudah join, nggak Anda apa-apain, ya Anda lepas saja gitu. Harusnya begitu mereka join, ya mereka join nih karena Anda punya buku 7 checklist BBS, Anda kan sudah tahu. Yang pertama apa di buku 7 checklist BBS, ya? Apa yang ada di buku 7 checklist yang pertama, ya? Anda harus tahu alasan mereka, Bapak Ibu, big why-nya mereka itu apa? Alasan mereka pengen sukses di BBS, di Cimo itu apa? Itu kan buku 7 checklist BBS nomor pertamanya itu kan itu. Ya, walaupun Anda waktu presentasi, ya, waktu Anda presentasi BBS kan Anda gali itu impian dari 12 daftar impian, mereka impiannya nomor sekian-sekian, ya kan? Nah, itu coba Anda tanya lagi ke mereka, apakah betul-betul itu alasannya? Apakah itu betul-betul big why-nya? Ya karena kalau mereka tidak punya ini Bapak Ibu, maka dipastikan mereka tidak akan mungkin bisa melewati langkah kedua sampai 7 BBS. Dipastikan mereka akan sulit sekali untuk melakukan 5 kebiasaan core leader ketika mereka tidak punya alasan yang kuat untuk sukses di bisnis ini. Mereka tidak punya big why-nya gitu. Nah, di buku 7 checklist BBS yang kedua itu kan Anda ngecek apakah mereka sudah punya bank data. Nah, apakah mereka sudah punya link bisnis? Itu kan nomor 2 di buku 7 checklist BBS. Nah, kalau Anda tidak apa ya, tidak menceklis poin nomor 2 ini, ya berarti kan Anda membiarkan mereka nggak punya bank data, membiarkan mereka nggak punya link bisnis dan mereka nggak tahu hari ini harus seperti apa hari ini, apa promosinya bagaimana mereka nggak tahu lah karena mereka nggak punya bank data, ya. Ya mereka kan nggak punya bank data copywriting bisnis, mau promosi bagaimana lo nggak punya bank data copywriting bisnis. Mereka mau presentasi gimana lo nggak punya bank data presentasi BBS. Mereka mau follow bagaimana nggak punya bank data follow BBS. Ya mereka nggak punya video tutorial promosi ke grup Facebook, nggak punya video tutorial apa promosi ke marketplace Facebook, nggak punya video tutorial presentasi, ya. Nah, terus bagaimana mereka hari ini bisa seperti Anda, gitu loh, ya. Nah itu coba sekali lagi besok ya kita mau merefresh besok pagi, ya besok kan Senin nih pagi jam 7 atau jam 8 maksimal itu saya akan mengirim buku 7 checklist BBS kepada Anda semua. Dan tolong besok Anda print dan Anda jilid. Ya, Anda print, Anda jilid. Karena itu Siap, Pak. fungsi aset Anda. Itu nanti isinya itu mitra pertama siapa namanya, mitra kedua siapa namanya, mitra ketiga siapa namanya, sampai mitra terakhir Anda. Kalau Anda punya 90 ya 90 lembar. Anda punya 30 ya 30 lembar. Anda punya 50 ya 50 lembar. Ya, kalau perlu Anda walaupun belum punya member, Anda nyetak 100 lembar. Kenapa? Supaya Anda itu betul-betul fokus bagaimana 100 lembar itu ada namanya. Ya, kalau ada namanya berarti kan Anda punya 100 generasi satu. Anda punya kelebaran 100 mitra baru gitu. Ya, seperti Pak Satrio itu berarti kan sudah harus punya 90 lembar gitu. Ya. Seperti siapa Pak Sumintar itu harus punya 70 lembar berarti. Mak Iksan harus punya 60-an. Bu Nur Aini, Bu Nuri harus punya sekian. Nah, ketika Anda punya hari ini data mitra pertama sampai mitra terakhir, Anda akan jadi tahu gitu loh. Sebetulnya mereka ini tuh kenapa ya gitu loh. Dari buku 7 checklist BBS ini kan sebetulnya bisa dievaluasi. Ya, ya, mereka join ini hanya sekedar pingin tahu atau betul-betul pingin sukses gitu loh. Hanya coba-coba atau apa gitu loh. Nah, ini dari buku 7 checklist BBS udah ketahuan. Ya. Karena Anda ini kan sudah jadi role model. Jadi Anda ini kan sudah jadi contoh yang baik gitu loh. Anda ini sudah bisa membuktikan Anda itu bisa membangun kelebaran sangat banyak sekali gitu, di atas 20, ya di atas 30, di atas 40 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana contoh yang baik ini gitu loh dicontoh oleh elang-elang Anda gitu loh. Mereka pun juga harus seperti Anda bisa mengajak 90, 70, 80, ya kan 60, 50, 40, 30 gitu loh. Artinya kan berbicara kedalaman. Berbicara kedalaman yang harus Anda miliki pertama buku 7 checklist BBS. Pastikan semua mitra pertama sampai mitra terakhir itu harus Anda isi semua cek. Itu kan ada 7 checklist BBS. Ya, mungkin nanti bukan 7 ya, karena ada banyak banyak item yang akan saya tambahkan di situ.
Ya mungkin nanti akan ada 8 checklist di situ atau ada 9 checklist di situ. Yang harus ada checklist ya. Kalau mereka sudah punya bank data, ada checklist. Kalau mereka sudah punya link bisnis, ada checklist. Kalau mereka sudah bisa promosi ke grup Facebook, ada checklist. Kalau mereka sudah bisa promosi ke marketplace, ada checklist. Kalau mereka sudah bisa presentasi BBS, ada checklist. Kalau mereka sudah bisa follow up BBS, ada checklist. Kalau mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS, ada checklist. Kan Anda ini mau cari elang kan Bapak Ibu, Anda cari elang. Ya, tugas Anda itu sekarang adalah menemukan, membangun, dan menemukan elang. Kalau Anda sudah mengarahkan mereka, mengajarkan mereka, mendampingi mereka, dan mereka tidak berubah, ya dalam tanda kutip, Anda sudah dalam tanda kutip nih memberikan tanggung jawab Anda. Kan Anda tidak bisa memaksa mereka. Di bisnis ini kan tidak ada bos sama bawahan. Anda cuma memberikan contoh yang baik. Anda memberikan contoh apa? Bekerja dengan sistem. Anda memberikan contoh apa? Bekerja dengan buku 7 checklist BBS. Anda memberikan contoh apa? Bekerja dengan tabel pondasi bisnis Anda. Anda memberikan contoh apa? Membuat buku laporan tiap hari. Ini kan contoh yang baik buat generasi satu Anda masing-masing. Ya, supaya mereka seperti Anda gitu. Supaya mereka itu menjadi elang-elang di bawah Anda. Ya, supaya mereka jadi elang seperti Anda. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, yang menjadi masalah sekarang ini adalah apa? Kedalaman Bapak Ibu. Terus terang kedalaman Anda ini saya lihat ini masih lemah semua. Ya, nah supaya nggak lemah gimana? Coba besok pagi Anda refresh semuanya. Ya, saya minta kepada Anda semuanya, Anda refresh semuanya. Besok Anda harus bekerja itu sesuai dengan apa yang saya terangkan malam hari ini. Apa? Mulai buku checklist BBS Anda rapihin. Ya, mulai Anda rapikan. Ya, dari mitra pertama sampai mitra terakhir Anda harus punya datanya. Mau dia pasif, mau dia aktif, Anda harus punya datanya. Ketika Anda punya datanya, Anda akan tahu, oh ini aktif kenapa, oh ini pasif kenapa. Anda akan tahu Bapak Ibu. Gitu loh, ya. Nah, ini nanti dengan buku checklist BPS itu enak nanti cara kerja Anda. Anda bisa tahu gitu loh. Ini harus seperti apa nih member ini. Ini member B harus diapain, member C harus diapain. Itu kalau Anda punya buku checklist BPS. Ya. Nah, tapi pondasi bisnis Anda ini juga harus dievaluasi, ya. Tiap hari, tiap minggu terus dievaluasi. Bagaimana pondasi bisnis Anda ini sudah aman belum generasi satunya? Udah ada 2 elang yang betul-betul elang belum? Generasi 2 Anda sudah punya 4 elang belum? Generasi 3 Anda sudah punya 8 elang belum? Kalau belum, berarti kan harus ada sesuatu yang dievaluasi. Ya. Kalau generasi 1 Anda nih misalkan sudah 2 elang. Ya, kalau generasi 2 Anda belum punya 2 elang, berarti apa yang harus dievaluasi? Kelebaran. Kenapa kelebaran Anda? Ya, kelebaran Anda ya bermasalah. Ya, mungkin Anda harus dievaluasi apa sistem BBS-nya. Ya, gimana Anda sudah melakukan 7 langkah sukses BBS belum? Anda sudah melakukan 5 kebiasaan core leader belum? Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi kelebaran itu hanya bisa dijawab dengan apa? Bekerja dengan sistem. Ya, kelebaran ini hanya bisa dijawab kalau Anda bekerja dengan sistem. Solusinya cuma satu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kedalaman, itu pastikan selain Anda bekerja dengan sistem, pastikan Anda punya buku 7 kelas BBS. Pastikan Anda punya tabel pondasi bisnis Anda. Pastikan Anda punya buku laporan tiap hari. Ya, pastikan itu Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya ini Bapak Ibu, maka dipastikan nih, ya, Anda akan sulit sekali membangun generasi 2, 4 elang. Anda akan sulit sekali membangun 8 elang. Ya, kalau yang generasi 1 ini kelebaran Anda harus diamankan dulu. Ini kelebaran, ya. Ini kelebaran dulu harus aman. Kalau kelebaran Anda nggak aman, Anda nggak akan punya ketemu 2 elang. Ya. Nah, ini sudah berbicara kedalaman. Ini kedalaman Bapak Ibu. Nah, kedalaman ini ya, kalau mau aman, miliki buku 7 kelas BBS, miliki tabel pondasi bisnis Anda, miliki buku laporan tiap hari. Ya, ini yang harus Anda perhatikan nih, ya. Ini juga berbicara apa? Kedalaman. Jadi Anda itu harus bekerja sampai generasi 3 gitu loh Bapak Ibu. Anda pantau sampai generasi 3 Anda ini harus betul-betul menjalankan sistem BBS semuanya. Punya buku 7 checklist BBS semua.
punya tabel pondasi bisnis semua, punya buku laporan tiap hari semua gitu loh. Ya. Nah, ini. Jadi Anda harus betul-betul mengenal generasi satu Anda itu siapa, namanya siapa, dari kota mana, latar belakang pekerjaannya apa, sudah berkeluarga atau belum, Anda harus tahu. Ya. Generasi dua Anda itu siapa namanya, dari kota mana, pekerjaannya apa, ya bisnisnya apa, ya. Generasi tiga Anda juga harus tahu namanya siapa, dari mana, ya nomor WhatsApp-nya berapa, ya harus tahu. Ya, dan harus tahu mereka sudah punya buku 7 kelas BS belum? Mereka sudah punya tabel pondasi bisnis belum? Punya buku laporan tiap hari belum? Kalau Anda tidak melakukan ini Bapak Ibu, memantau pergerakan generasi 1, 2, 3 Anda, kedalaman Anda udah pasti lemah, keropos. Ya, pasti duplikasinya lemah. Duplikasi lemah, multiplikasi pasti lemah. Multiplikasi lemah, bonus Anda juga nggak akan kemana-mana. Leverage-nya juga lemah. Ya, jadi bisnis jaringan itu cuma ngomongin dua ini Bapak Ibu, kelebaran sama kedalaman, titik. Ya. Melebar, ya. Gimana caranya? Harus bekerja dengan sistem. Hanya dengan 7 langkah sukses, itulah yang akan bisa membuat Anda itu bisa melebar. Ya. Jadi ini membangun kelebaran, ya. 7 langkah sukses BBS itu kelebaran. Ya, 5 kebiasaan core leader itu juga kelebaran. Kelebaran. Ya, kelebaran itu artinya ngajak sebanyak-banyaknya, ngajak 20, 30 itu kelebaran sampai Anda ketemu 2 elang. Nah, buku 7 checklist BBS ini sudah kedalaman. Ya. Tabel pondasi bisnis Anda ini kedalaman. Nah, buku laporan tiap hari ini juga kedalaman. Ya. Kedalaman dan kelebaran juga nih. Laporan tiap hari ini juga kelebaran sama kedalaman, dua-duanya ini. Kelebaran dan kedalaman. Ya. Ini juga sama ya. Jadi artinya gini, ya. Esensinya di bisnis ini sebetulnya cuma ini Bapak Ibu. Siapapun yang melakukan 7 langkah sukses BBS berarti kelebaran aman. Siapapun yang melakukan 5 kebiasaan core leader, kelebaran aman, kedalaman juga aman. Ya, kelebaran dan kedalaman juga aman. Siapapun yang punya buku 7 checklist BBS, kedalamannya pasti aman. Siapapun yang punya tabel pondasi bisnis Anda, pasti kedalaman. Kedalamannya aman. Siapa yang punya buku laporan tiap hari, kelebaran aman, kedalaman aman. Ya. Tapi siapapun yang tidak punya ini, ya, kelebarannya pasti tidak aman, kedalamannya pasti tidak aman. Dan semuanya dimulai dari Anda. Ingat, semuanya dimulai dari Anda ini. Ya, jadi Andanya dulu yang harus jadi elang, Bapak Ibu. Harus jadi core leader aktif. Jangan harap Anda ketemu elang kalau Anda sendiri tidak menjadi core leader aktif. Ya, kalau Anda tidak jadi core leader aktif, udah pasti kelebarannya pasti tidak aman. Kelebarannya pasti macet. Kalau kelebaran macet, pasti kedalamannya pasti macet. Udah pasti. Ya, begitu kelebaran macet, kedalaman macet, apa yang terjadi? Multiplikasinya macet, leverage macet, bonusnya macet, dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat akhirnya Anda kecapean di bisnis ini. Anda kehabisan energi, yang ujung-ujungnya Anda berhenti di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya. Dan saya harap Anda paham ini, Bapak Ibu. Ini kalau Anda paham ini mudah sekali, Bapak Ibu, mudah. Kenapa? Satu sisi Anda itu sudah bisa membuktikan Anda itu bisa ngajak 20 gitu loh. Bisa ngajak 30, bisa ngajak 40, 50 dan ini ya luar biasanya Pak. Yang gaptek aja, yang super gaptek itu sudah bisa ngajak 40, 50, 60. Jadi artinya di BBS ini sudah ada contoh-contoh terbaik yang super gaptek, yang gaptek itu bisa punya member banyak gitu loh. Gitu loh. Ini kan contoh-contoh terbaik. Nah, sekarang bagaimana ya contoh-contoh yang baik ini itu bisa dicontoh oleh generasi satu Anda, generasi 2 sampai generasi 20. Makanya Pak, kedalamannya ini diperhatikan, bukan hanya kelebaran yang Anda amankan, tapi kedalamannya yang harus Anda amankan. Karena kedalaman ini berbicara passive income. Kalau kelebaran itu active income, Bapak Ibu. Ya. Jadi kelebaran itu active income, kedalaman passive income.
Dua-duanya harus Anda amankan. Kalau Anda tidak melebar, Anda tidak akan mungkin ke dalam. Anda tidak akan mungkin bisa ke dalam kalau Anda tidak melebar dulu. Anda harus kelebaran dulu, melebar dulu, baru Anda bisa bekerja ke dalam. Gitu. Saya harap di sini Anda paham ya, betapa mudahnya bisnis. Ya. Ya. Sekarang saya pingin testimoni nih, ya dari Pak Satrio, Pak Sumintar, sama Pak Iksan, sama Bu Nur Aini. Saya minta tolong 4 testimoni ini, 4 orang ini, bagaimana Bapak Ibu itu bisa membangun kelebaran di atas 50. Ya, di atas 50. Bagaimana bisa membangun kelebaran itu? Supaya ini bisa menjadi contoh, menjadi ilmu ataupun bisa menjadi bekal buat yang lainnya. Ya, saya persilakan dari Pak Satrio dulu. Ya, saya persilakan Pak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Satrio. Memang untuk perkenalkan, nama saya Satrio dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Lanjut. Sebenarnya kalau pertama kali saya mengenal ini kan tempatnya kan jauh itu, Pak. Ya. Jadi satu-satunya cara saya agar paham dengan bisnis ini itu saya meetingnya saya maksimalkan gitu loh. Jadi hingga sampai hari ini tuh memang saya kalau tidak ada alasan yang kuat saya tidak akan menghadiri meeting itu, pasti ikut. Ya. Nah, disitulah saya mulai tahu istilahnya step by step ilmunya itu. Siap. Ya. Jadi rekan-rekan sih memang ini memang gitu loh. Ya. Ya itu mungkin itu aja. Oke, siap. Pasti dari saya buat rekan-rekan, semoga menjadi motivasi. Amin, amin. Ya. Saat ini sudah bisa mensponsori berapa orang Pak Satrio totalnya? 90 Pak untuk yang langsung, Pak. 90 berapa Pak? Agak putus-putus ini Pak. 90. 90. 90 Pak, 90. 90 ya. Pas. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Satrio. Jadi intinya dari Pak Satrio itu tadi adalah apa? Pentingnya menghadiri training sama privat atau meeting ya. Oke, selanjutnya Pak Sumintar, saya persilakan Pak Sumintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya. Ya Pak. Ya mungkin pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya pada kesempatan malam hari ini. Ya mohon doanya pada semuanya ya. Nah, jadi apa yang saya alami, yang saya kerjakan selama ini, saya tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan BPS, yaitu lalu menggunakan 10 bilangnya tuh fondasi bisnis itu selalu saya gunakan. Jadi saya nggak menyimpang dari ketentuan yang ada. Tiap hari juga melakukan promosi. Mungkin kalau Pak Trian menyarankan kan nggak harus setiap hari, tapi saya bisa melakukan hari itu, tapi untuk hari-hari berikutnya juga bisa, karena setiap saya posting di Facebook itu bahan market saya banyak. Siap. Ya. Nah, jadi sampai kewalahan. Jadi untuk sehari ini, untuk besok dan lusanya itu masih bisa, karena dari Pak Trian sendiri ketentuannya kan sehari mengamankan 10 bahan market. Siap. Dan 5 presentasi. Nah, sedangkan yang bahan market saya kan banyak. Jadi mungkin yang lainnya juga bisa mencontoh saya. Contohnya saya itu tiap hari, sehari itu bisa 3 sampai 4 kali ke mitra-mitra saya, itu saya kirimi siaran baru itu. Apapun yang ada dari Pak Dian juga saya kirimkan.
Nah, itu, dan saya tanyakan apa yang menjadi kendala itu dari sekarang itu 76 Pak mitra saya ya. Dari 76 itu kalau saya kirim itu paling 1-2 yang nyaut. Siap. Nah itu makanya sulit, kedalaman itu apa yang disampaikan Mbak Tra tadi sulit ya, yaitu padahal saya monitor tiap hari. Tiap hari itu 3-4 kali. Saya suruh tanya apa yang menjadi kendala, apa siapa saja yang hari ini belum bisa login, belum daftar PPOB, belum daftar travel. Itu ada cara yang Siap. Bahkan saya promosi, kalau ada yang sering tanya, saya kasih bonus mitra tak taruh di bawah jaringannya yang sering tanya, saya mereka promosi begitu. Nyatanya juga sulit Pak. Jadi dan ya benar karena kita kan bukan bosnya Pak. Siap. Jadi semua itu kan kesadaran dari mereka, dari beliaunya. Kita juga tidak bisa maksa orang. Jadi kalau impiannya atau cita-citanya kurang kuat ya yang terjadi ya bakalan mundur itu Pak, itu yang akan terjadi. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Siap, terima kasih Pak Sumintar. Jadi beliau tadi esensinya, ya esensi dari beliau adalah apa tadi Pak Ibu? Beliau sampai kewalahan ya, membangun uang marketnya itu sangat banyak sekali tiap hari, sampai beliau kewalahan untuk presentasi. Ya, makanya itu yang membuat beliau ya bisa membangun kelebaran sampai 76 ya, sampai 76 ya. Dan sekali lagi pastikan buat semuanya ketika ya bisa membangun kelebaran, maka sekarang fokusnya adalah bagaimana mengamankan kedalaman. Nah, ketika mengamankan kedalaman tuh ya pastikan Bapak Ibu sudah ketemu 2 elangnya. Pastikan sudah ketemu 2 elang. Sebelum ketemu 2 elang ya, elang itu siapa sekarang? Elang itu siapa? Sekali lagi itu tadi ya, orang-orang yang menjalankan 7 langkah sukses BBS, punya 5 kebiasaan core leader, punya buku 7 checklist BBS, punya tabel fondasi bisnis, dan punya buku laporan tiap hari. Nah, ini bisa Anda pantau lewat apa? Lewat buku 7 checklist BBS Anda masing-masing. Ya, jadi buku 7 checklist BBS itu sebetulnya untuk memantau, mengevaluasi pergerakan dari mitra pertama sampai mitra terakhir. Maka dari situ Anda nanti akan tahu mana yang aktif, mana yang pasif, mana yang hari ini betul-betul bisa diarahkan, mana yang tidak bisa diarahkan, mana yang betul-betul elang, mana yang ayam. Itu Anda akan tahu itu dari mana? Dari buku 7 checklist BBS. Makanya buku 7 checklist BBS yang akan saya kirim besok pagi itu betul-betul akan menjadi bahan evaluasi Anda setiap harinya. Dari member 1 sampai member terakhir Anda nanti masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Ihsan, saya persilakan Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi sudah ada 60 mitra langsung generasi 1. Siap. Ya, saya sendiri terus terang dari awal saya memang untuk marketnya saya fokus hanya di grup WA saja Pak. Karena saya sendiri itu aja sudah kewalahan. Saya setiap hari kurang lebih itu ada 3 grup saya garap itu Pak. Nah, 3 grup kurang lebih satu grupnya itu ada 150 sampai 200 lah. Nah, itu pun saya sampai untuk di super team itu kan yang sudah kita presentasi hanya belum transfer. Itu aja udah hampir 200 saya. Cuman lagi saya pupuk terus apa yang diberikan Pak Trian tuh saya masukin ke situ, motivasi dari saya juga gitu. Ya lama-lama walaupun prosesnya sambil berjalan ya ada 1-2 yang join, ada yang alot gitu. Tapi intinya mereka yang sudah masuk ke situ, saya perhatikan sih untuk rencana join itu udah 75% lah. Karena saya perhatikan walaupun saya nggak kasih makanan, mereka nggak ada yang keluar gitu. Saya juga heran gitu. Padahal 200 orang itu lumayan banyak gitu. Cuman mereka juga enjoy aja di dalam itu gitu. Tapi ya seketika kita kasih
motivasi, saya langsung japri Pak. Jadi saya di grup Super Team BBS itu saya chatnya saya matiin. Jadi hanya admin saja yang bisa chat gitu. Jadi mereka nggak bisa saling promosi di grup itu. Siap. Tapi saya untuk follow up-nya saya terus japri. Jadi seminggu itu saya japri 3 kali. Takutnya kalau tiap hari kan mereka bosan gitu. Jadi seminggu 3 kali saya japri satu persatu mereka itu. Saya tanyakan, kadang saya telepon. Kebanyakan kalau kita telepon itu kan lebih dari hati ke hati ya. Artinya kita ini menyambung gitu. Kebanyakan sih 75% dari telepon itu mereka akan join. Kalau saya perhatikan seperti itu. Terus untuk pengembangan mitra sendiri, saya terus terang kan ikut 7 HU. Saya itu ada 7 HU itu kan di bawah itu ada 8 jalur. 8 jalur itu ada 4 jalur yang jalan. Karena setiap jalur generasi 1 mereka saya buatkan grup code leader, yang artinya mereka harus laporan di situ dulu. Nanti kita koreksi, kita evaluasi, setelah benar mereka laporan ke grup program percepatan. Dari situ aja, dari generasi 1 yang sudah saya buatkan, itu pun generasi 2, generasi 3, itu nggak semuanya bikin gitu. Jadi saya kadang kalau nggak bikin, mereka saya telepon. Tapi ketika itu mereka seolah-olah kayak lari dari peluang mereka yang sudah mereka jalankan gitu. Tapi saya juga nggak ambil pusing, saya jalani aja yang mereka yang mau eksis, mau untuk tetap konsisten, komitmen di bisnis ini, saya support. Tapi untuk yang mereka yang nggak mau jalan, ya saya akhirnya nggak mau terlalu mendikte atau mendesak mereka untuk melakukan sistem yang sudah berjalan gitu Pak. Jadi selama ini saya sendiri juga punya kendalanya seperti itu. Akhirnya mereka dari 60 itu kurang lebih hanya 25-an yang berjalan, itu pun yang aktif kurang lebih hanya 16-17 orang gitu. Yang sampai saat ini berjalan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Trian. Dan sebelumnya saya minta maaf, jaringan juga makasih atas bantuan dan supportnya Pak Trian ini juga selalu memberikan training ini juga sangat berguna buat saya pribadi, karena selama saya ikut bisnis ini belum ada sistem seperti ini gitu. Makanya saya salut dan saya selalu harus punya komitmen harus sukses di bisnis Cimo ini gitu. Sip, mantap Pak Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ihsan ini saya tahu dari awal beliau itu hanya bermain di WhatsApp Bapak Ibu. Hanya bermain di WhatsApp. Tapi dari situ Anda bayangkan tadi super tim BBS-nya sudah hampir 200 ya. Yang minat tapi belum transfer itu sudah 200 ya. Dan kata kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Dari apa yang beliau jelaskan. Beliau telepon Bapak Ibu. Bisa ngomong dari hati ke hati. Jadi follow up terbaik itu memang Anda harus telepon. Kalau Anda japri saja, itu tidak secara psikologis, itu nggak akan kena Bapak Ibu. Tapi kalau Anda telepon, itu akan betul-betul tertransfer energi semangat Anda, energi antusias Anda, energi Anda itu betul-betul peduli sama mereka, itu akan terasa oleh prospek-prospek Anda yang minat tapi belum transfer ini. Ya, itu kata kuncinya kenapa beliau hari ini bisa membangun kelebaran sampai beliau punya hampir 60 member gitu loh. Dan luar biasanya core leader beliau itu 16 Bapak Ibu. Bukan 2 elang lagi tapi 16 elang. Ya, itu yang saya salut sama beliau itu di situ. Ya, nah sekarang adalah PR-nya bagaimana memastikan kedalamannya itu betul-betul terjadi. Ya. Dan kata kunci di bisnis jaringan sekali lagi Bapak Ibu, Anda tidak bisa memaksa. Sekali lagi Anda tidak bisa memaksa siapapun di bisnis ini. Anda cuma bisa ngasih contoh yang baik. Contoh yang baik. Anda harus menjadi leader is by example. Leader itu adalah contoh. Ya, Anda itu harus punya leadership. Artinya Anda bisa dicontoh. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya adalah Anda memberikan contoh bekerja dengan sistem BBS 100%. Anda memakai alat yang namanya buku 7 checklist BBS ya untuk mengevaluasi pergerakan mitra Anda dari mitra pertama sampai mitra terakhir. Anda tahu seperti apa kondisi A, B, C sampai mitra terakhir.
Anda punya pergerakan tabel pondasi bisnis Anda yang terus Anda pantau tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Seperti apa pergerakan generasi 1, 2, 3 pondasi bisnis Anda. Anda terus memantau pergerakan buku laporan tiap hari Anda evaluasi seperti apa, ya. Nah, itulah contoh yang baik gitu loh. Itulah contoh yang baik yang nantinya itu menjadi role model ya buat generasi 1 Anda. Ya, saya yakin ketika Anda bangun kelebaran, Anda akan ketemu elang yang nanti siap bekerja sama dengan Anda. Ya, siap berpartner dengan Anda. Anda ini kan elang. Anda kan lagi mencari elang-elang seperti Anda. Nah, supaya ketemu elang seperti Anda bangun kelebaran. Ya, sampai akhirnya Pak Iksan ketemu 16 elang. Ya, nah sekarang pastikan 16 elang ini ya, itu bagaimana supaya mereka juga seperti Pak Iksan, ya, seperti Anda. Ya, yaitu apa? Mereka bekerja dengan sistem, mereka punya buku checklist BBS, mereka punya tabel pondasi bisnis, mereka juga bikin laporan tiap hari. Ya. Nah, itu. Sampai saya selalu sama Pak Iksannya tadi apa? Sampai beliau telepon kalau nggak bikin laporan. Ini sebagai bukti tanggung jawab beliau sebagai leader. Beliau telepon. Tapi sekali lagi, beliau paham bahwa bisnis ini tidak bisa memaksa. Bisnis ini tidak bisa memaksa, hanya bisa mendampingi, mengarahkan, memberikan contoh. Jadi Anda cuma memberikan contoh, mengarahkan, dan mendampingi mereka ketika mereka action. Nah, ketika Anda sudah melakukan 3 ini dan mereka tidak mengikuti Anda, ya Anda nggak bisa maksa Bapak Ibu. Itu pilihan di tangan mereka. Tapi resikonya kan di tangan mereka. Apa? Resikonya sampai kapanpun ya hidupnya ya begitu-begitu aja. Ya dia nggak akan kemana-mana, nggak akan pernah nyampe garis finish. Ya, dia mau join di bisnis jaringan manapun juga akan seperti itu Bapak Ibu. Karena yang namanya esensi bisnis jaringan itu cuma 2 ini. Membangun kelebaran, membangun kedalaman. Memang kalau sudah pindah perusahaan tidak membangun kelebaran, tidak membangun kedalaman. Yang namanya bisnis jaringan itu membangun kelebaran, membangun kedalaman. Mau di bisnis jaringan apapun, mau perusahaan apapun Bapak Ibu. Ya. Cuma masalahnya yang menjadi masalah itu adalah mereka punya sistem nggak seperti BBS. Mereka punya teknik digital marketing nggak seperti BBS. Itu yang harus Anda perhatikan. Kalau mereka tidak punya itu, ya selesai. Karena sekarang eranya sudah era industri 4.0. Sekarang era digital. Sekarang semuanya semua pegang handphone. Sekarang sudah 4G. Apalagi sekarang yang namanya virus corona nih, sekarang nih saya kasih tahu. Jakarta besok pagi itu PSBB dimulai diberlakukan kembali. Itu Jakarta, belum kota-kota yang lain. Surabaya aja masih zona merah hari ini. Ya, Jawa Timur ini hampir rata-rata ini masih zona merah. Lah kalau Anda masih nggak memahami ini Bapak Ibu, kekuatan teknik digital marketing nggak Anda manfaatkan untuk membangun bisnis di era virus corona sekarang, selesai Anda. Sekarang bagaimana caranya modal handphone sama kuota dari rumah, nggak usah kemana-mana, tapi Anda bisa menghasilkan bisnis di mana-mana. Anda bisa menghasilkan uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya. Ya, itu gimana? Manfaatkan yang namanya handphone sama kuota Anda. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, yang namanya virus corona kan nggak tahu sampai kapan ini. Kita juga belum tahu setahun 2 tahun ke depan apakah ini akan berubah nggak atau tidak. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya, wong sekarang Jakarta aja mau PSBB lagi sekarang. Yang kemarin agak diperlonggar, sekarang besok ini sekarang Jakarta ini sudah PSBB lagi nih. Ya, Surabaya dari dulu sampai sekarang masih zona merah aja nih. Ya, kota-kota Jawa Timur yang lain juga masih zona merah gitu loh. Nah, ini tolong Anda perhatikan, dalam situasi seperti ini Anda harus berpikir solusi. Solusinya bagaimana? Bagaimana Anda di rumah hanya modal handphone sama kuota, Anda bisa memaksimalkan bisnis ini. Caranya gimana? Pelajari ilmu teknik digital marketing. Pelajari bisnis ini. Ya, intinya kan malam hari ini, ilmunya kan malam hari ini. Ya, membangun kelebaran itu kan dengan apa? Yaitu dengan ilmu teknik digital marketing hari Rabu, hari Jumat. Itu generasi 1. Nih, ya. Nah, generasi 2, generasi 3, kedalaman gimana? Ya, pastikan mereka melakukan sistem BBS, pastikan mereka punya buku 7 checklist BBS, pastikan mereka punya tabel pondasi, pastikan mereka punya buku laporan tiap hari. Maka nggak perlu ketemu member Anda pun, member Anda mau di Aceh, mau di Papua, mau di Tarakan, mau di Lampung, mau di Makassar, mau di mana saja, aman Bapak Ibu. Karena apa? Karena Anda sudah membekali mereka dengan sistem BBS. Anda sudah membekali mereka dengan buku 7 checklist BBS. Anda sudah membekali mereka dengan tabel pondasi bisnis mereka.
Anda sudah membekali mereka dengan buku laporan tiap hari, aman. Mau mereka ada di Tarakan sekalipun gitu loh. Saya kan nggak pernah ketemu sama Pak Satrio. Ya, saya nggak pernah ketemu sama Pak Ihsan, nggak pernah ketemu sama ketemu Pak Sumintar sekali lagi di kantor ya. Pernah ya Pak ya, Pak Sumintar ya? Ya. Sudah pernah ketemu sama saya Pak Sumintar ya? Sudah pertama. Ya, baru sekali ya di kantor ya. Iya, betul. Ya itu, baru sekali ya. Tapi selebihnya nggak pernah ketemu sama saya. Tapi beliau walaupun nggak ketemu sama saya, bisa membuktikan bisnisnya itu jalan Bapak Ibu. Jadi artinya teknik digital marketing ini kan sudah tidak mengenal batasan waktu, batasan daerah, kota, itu bisa tembus semua gitu loh. Itu Bapak Ibu ya. Ya, asal tim Anda itu sudah pegang sistem buku tujuan BBS, tabel fondasi bisnis Anda, buku laporan tiap hari, mau diakses sampai Papua Anda aman. Ya, tenang karena sudah dijaga oleh ini gitu loh. Walaupun nggak ketemu Anda sama sekali gitu. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin dari Bu Nur Aini. Saya silakan Bu Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bicara apa ya Pak? Alhamdulillah saat ini mitra saya sudah mencapai 76 sebetulnya Pak. Karena kemarin ada yang mau minta. Suaranya kurang kencang itu Pak Trin. Suaranya agak bergetar Bu. Sinyal Pak. Halo? Ya udah sip. Ya sebetulnya kalau di jumlah sebetulnya sudah lebih dari 76 sih Pak. Karena mitra di bawah saya pengen minta dibantu. Saya kasih kalau yang minta gitu. Ya kan nanti katanya Bun sebagai semangat dong mau minta dong, saya kasih satu-satu saya kasih. Cuma yang saya rasakan sulit itu cari kedalaman Pak. Itu sangat, kalau saya lihat Pak Ihsan itu kayaknya cepet banget. Saya tuh benar-benar harus merayapnya tuh benar-benar Pak. Ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalan, dengan belajar juga dengan isi sistem BBS sudah mulai terlihat gitu Pak, dari Bali khususnya, dari di bawah jaringannya Pak Dek. Halo? Ya Bu, ya, baca Bu, ya. Ya dari Pak Dek sekarang bahkan minta Pak Imade itu bahkan sekarang minta dibuatkan grup yang khusus dari Bali. Ya saya alhamdulillah saya bisa sedikit bantu bikin grupnya, namanya grup BBS Keluarga Bali. Itu Pak Imade itu cepat banget, dia bisa bawa mitra-mitranya hampir tiap hari dia posting. Siap. Sementara yang sebelah kiri saya ya Allah alam, entah ayam entah apalah, Allah alam, saya harus tetap pantau mereka. Makanya saya tetap cari kelebaran gitu Pak, dari mitra-mitra yang baru. Selain itu juga saya juga bantu mitra-mitra yang baru. Ada kadang lagi presentasi mereka telepon, ini Bun gimana, saya sendiri kalahan dengan maksud saya gitu kan. Itu yang saya rasakan sekarang. Dan maksud banyak sudah dibantu sama Pak Trian khususnya gitu. Kalau ada apa-apa ini gimana, Pak ini gimana gitu. Ya. Siap. Cukup segitu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Nur Aini. Ya, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Sampai sekarang itu beliau itu ya mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, walaupun beliau dalam tanda kutip belum paham sepenuhnya bisnis ini, tapi actionnya beliau ini yang sangat luar biasa sampai beliau ini punya 76. Jadi sering konsultasi. Jadi kalau saya garis bawahi Bu Nur Aini ini sering konsultasi. Ya, bahkan ya hampir tiap hari ya, bahkan tiap hari konsultasi, tanya seperti ini di awal-awal gitu. Sampai beliau akhirnya dalam tanda kutip step by step memahami bisnis ini. Ya, sampai beliau akhirnya bisa mengajak 76 orang. Ya, ini yang sangat luar biasa. Jadi artinya gini Bapak Ibu. Yang Bu Nur Aini yang dalam tanda kutip belum paham bisnis ini secara detail saja bisa membangun bisnis ini. Itu karena beliau saya yakin punya keyakinan yang sangat kuat ya di bisnis ini. Ya kalau beliau tidak punya kepercayaan diri yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat di bisnis ini, beliau nggak akan mungkin bisa mengajak 76 orang,
ya tidak akan mungkin bisa membangun kelebaran 76 orang, ya nggak mungkin Bapak Ibu. Bahkan 10 aja juga nggak akan mungkin beliau bisa membangun 10 orang kalau beliau tidak punya keyakinan yang kuat. Nah, bukti keyakinan beliau itu adalah apa? Beliau selalu konsultasi. Beliau selalu konsultasi, selalu rajin konsultasi. Itu yang saya selalu sama beliau. Ya, sama Bunda Nur Aini itu selalu konsultasi, selalu konsultasi. Ya, bahkan kadang-kala ya konsultasi ke leader lain ya kan. Walaupun itu sebetulnya ya dalam tanda kutip boleh-boleh saja gitu sepanjang itu membangun gitu. Ya mungkin WhatsApp saya lagi mati kan mungkin barangkali ya. Ya, tapi nggak apa-apa sepanjang itu membangun positif ya itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi tadi ya 4 testimoni tadi saya harap Anda bisa ngambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Ya, kenapa hari ini beliau-beliau yang nggak pernah ketemu sama saya. Ya, nggak pernah ketemu sama saya, hanya ketemu di training sama privat sama di WhatsApp. Ya, tapi beliau bisa membuktikan bahwa bisa ngajak 90 orang. Ya, bisa mengajak hari ini 70 orang, 76 sekian, 60 orang sekian. Gitu loh. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ini kan sebuah bukti nyata real bahwa untuk membangun kelebaran itu gampang gitu loh. Mudah gitu loh. Mengajak 2, 3, 4, 5 itu sudah ya dalam kutip itu sudah apa ya? Kasar kata itu merem gitu loh buat teknik digital marketing BBS itu gitu. Ya, jadi kalau sampai ya ada member di BBS ini tidak bisa mengajak 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti ada masalah. Masalahnya kembali lagi adalah di langkah 1 BBS Bapak Ibu. Ya, makanya buku 7 checklist BBS ini kan betul-betul ya checklist pertamanya itu adalah big why-nya kan, alasannya kan di situ. Alasannya yang betul-betul harus ketemu sampai ketemu Bapak Ibu. Apa sih yang betul-betul mereka ya betul-betul pingin wujudkan 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, kenapa mereka pingin sukses 10 sampai 12 ke depan itu harus ketemu jawabannya. Harus ketemu jawabannya. Ya, harus ketemu jawabannya. Kalau itu nggak ketemu Bapak Ibu, maka akan sulit sekali Bapak Ibu arahkan untuk masuk ke langkah keempat ya. Langkah 2, 3 saya pikir gampang ya, install aplikasi Zoom, install aplikasi Telegram pasti gampang. Langkah keempat ini kan sudah mulai masuk ke tahap mereka harus selalu hadir training sama privat. Langkah kelima ini kan mereka harus promosi presentasi follow up tiap hari. Langkah keenam ini kan mereka harus memindahkan yang namanya apa? Belanja mereka dari iklan, PPOB, travel, marketplace dan seterusnya nanti gitu loh. Langkah ketujuh itu apa? Yaitu apa? Mendampingi dan mengajarkan langkah 1 sampai 6 kepada tim bisnis Anda. Ya. Nah, ini kalau langkah satunya lemah, ya seperti dikatakan Pak Sumintar tadi, baik lagi kalau nggak kuat impiannya ya akan mundur dengan teratur. Ya, mau ditelepon seperti Pak Iksan tadi gitu, mau ditelepon tiap hari, mau di WhatsApp tiap hari, mau di apa ya istilahnya didatengin ke rumahnya tiap hari juga nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya karena kembali lagi big why-nya nggak ada gitu loh. Anda lihat nggak videonya Tunggang Sewaringin yang saya kirim kepada Anda semua kemarin? Kan ini strateginya kan sudah ada, ya kan? Ibaratkan perang nih, senjatanya sudah ada, pelurunya sudah ada, cara pakai peluru senjatanya juga sudah lengkap. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa nih orang tidak action gitu loh? Tidak hari ini fight gitu loh. Tidak all out gitu, tidak mau belajar, tidak mau berlatih, tidak mau konsultasi, tidak mau berbagi ilmu. Ya karena mereka tidak ada emosi yang ada di situ. Artinya tidak ada alasan yang kuat kenapa mereka harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, sekalipun waktu Anda presentasi mereka ngomong mau melunasi hutang, mau punya rumah sendiri, mau hari ini menyekolahkan anak sekolah yang terbaik, mau menghajikan orang tua, mau punya usaha sendiri, mau passive income 100 juta per bulan. Tapi kenyataannya gitu loh, waktu prosesnya kan Bapak Ibu tidak melihat bukti itu gitu loh. Bukti mereka punya impian yang kuat itu nggak terlihat. Buktinya apa? Mereka jarang training, jarang privat. Ya, mereka apa? Jarang promosi, jarang presentasi, jarang konsultasi, jarang follow up, ya kan?
mereka tidak bikin laporan tiap hari, mereka tidak punya buku 7 checklist BBS, mereka nggak punya buku tidak punya tabel pondasi bisnis, tidak melakukan 5 kebiasaan core leader gitu loh. Ya, tidak melakukan 7 langkah sukses. Itu artinya gitu loh. Berarti impian yang kemarin itu ya hanya sekedar pingin gitu loh. Di luar sana semua orang juga punya hal seperti itu. Artinya kalau ditanya, Pak, pingin nggak melunasi utang? Pingin, semua orang juga pingin. Tapi tidak semua orang berani membayar harganya, Bapak Ibu. Tadi pagi saya kasih flyer ya. Hanya orang-orang yang ingin berubah lah yang nanti akan sukses di sini. Saya kasih gambaran itu kolam tabung ikan ya kan, ada ikan banyak di situ. Nah, yang dia meloncat, ikan itu meloncat ke tabung satunya. Artinya dia keluar dari zona nyaman. Dia keluar dari kerumunan orang-orang kebiasaan. Dia keluar hari ini ke zona baru. Ya, dia berani membaharganya, keluar dari zonanya gitu loh, masuk ke zona baru. Ya, itulah yang akan sukses gitu loh. Yang dulunya tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, sekarang melakukan 5 kebiasaan core leader. Yang dulunya tidak melakukan sistem BBS, melakukan sistem BBS. Yang dulunya nggak punya tabel pondasi, melakukan tabel pondasi. Yang dulunya tidak punya buku checklist, melakukan buku checklist BBS gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang harus Anda perhatikan. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kabar gembiranya, contoh udah ada di tim Anda masing-masing. Leader Anda itu sudah memberikan contoh yang baik. Ya, mereka bisa ngajak 90, bisa ngajak 80. Ya, ini yang saya minta testimoni ini ya, belum leader-leader Anda loh ya. Belum leader Anda ya, belum Pak Nawir ya. Ya, belum Bu Nur Alkoma, belum Pak Sustio loh ya. Itu kalau Anda tanya ya, mereka juga seperti Anda Bapak Ibu. Ya, generasi ya, orang-orang yang di bawah saya langsung gitu loh. Ya, generasi 1 yang memimpin siapa? Pak Tahir. Generasi 2 yang memimpin siapa? Pak Irsan. Generasi 3 yang memimpin siapa? Pak Rizky, ya kan? Generasi 4 Pak Sustio. Generasi 5 Bu Nur Alkoma. Tim 6 bukan generasi ya. Tim 1, tim 2, tim inti 3, 4, tim 5, tim 6 Pak Nawir, tim 7 Bu Widi, tim 8 Bu Samara. Ya, tim 9 di situ ada Bu Nur Aini, ada Bu Nuri di situ. Ya. Ya, tim 10 ada Pak Khairul, ya. Ya, tim 11 ada Bu Ois Nur Alkoma. Bu Ois Ernawati, Is Nur Alkoma, Is Ernawati. Ya. 12 ada Pak Sumintar. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu contoh-contoh yang baik gitu loh. Artinya gitu loh. Kalau Anda itu sudah ada role modelnya, itu tinggal mencontoh gitu, tinggal menduplikat gitu loh. Apa sulitnya mencontek? Tahu Anda nyontek kan gampang kan, Ibu. Sekarang kalau mau sukses tinggal contek tuh leader Anda. Gimana mereka bisa ngajak 70, 80, 90? Tinggal contek. Contek apa yang mereka lakukan. Contek Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda pingin gampang, contek aja apa yang dilakukan mereka. Apa? Mereka melakukan sistem BBS. Mereka punya buku BBS, mereka punya tabel pondasi, mereka bikin laporan tiap hari gitu. Nah itu. Sepanjang mereka punya ini Bapak Ibu, aman Bapak Ibu, nggak ketemu Anda sekalipun nggak ada masalah. Mereka mau di Aceh, mau di Tarakan, mau di Makassar, mau di Lampung, ya, mau di Papua, mau di NTT, mau di mana tuh, mana tuh ya, Bali, ya. Pak Pilipus di mana ya Pak Pilip? Pak Pilip itu di mana ya? Tarukan ya, Tarakan, mana ya Pak Pilip itu ya? Larantuka ya, Larantuka itu di mana Larantuka itu? Ya, jauh sekali itu. Saya nggak tahu Larantuka. Kalimantan ya Pak, Larantuka ya. Nah itu. Larantuka kalau nggak salah di Flores Pak. Flores di Flores Pak. Iya. Ini dengan Pak Hilar Pak. Di Flores Ya. Itu Pak Drian. Ya itu bayangin tuh di Flores ya. Saya bisnis ini luar biasa Bapak. Sampai ke Flores, ke Tarakan, walaupun nggak ketemu sama saya. Ketemunya kan hanya di training di WhatsApp. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Itu teh, ya Pak Hilarius ya kan. Nah ini artinya gini loh Bapak Ibu, artinya kalau
Anda betul-betul mempraktekkan apa yang saya terangkan malam hari ini, Anda itu nggak perlu khawatir mereka mau di Tarakan, mereka mau di Jakarta, mereka mau di Lampung, mereka mau di Flores. Anda itu tenang. Kenapa? Karena mitra Anda ada yang jagain. Mitra Anda itu ada yang jaga. Yang jaga siapa? Sistem BBS. Yang jaga siapa? Buku 7 jenis BBS. Yang jaga siapa? Tabel fondasi bisnis. Yang jaga buku laporan tiap hari. Itu yang jaga, sekalipun nggak akan ketemu sama Anda. Ya, tahu-tahu nanti ketemu di konvensi nasional, kan luar biasa. Siapa namanya ini kan ketemunya kan nanti luar biasa, itu akan heboh nanti di konvensi nasional tuh pasti heboh banget tuh nanti. Ya karena apa? Karena nggak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu di acara konvensi nasional, tahu-tahu ketemu di panggung kemenangan, kan keren tuh. Bisnis yang nggak pernah ketemu tapi bisa membuat orang naik ke panggung kemenangan apa? Ya ini gitu loh. Ya, teknik digital marketing yang diajarkan BBS ini yang bisa membuat orang nanti naik ke panggung kemenangan. Yang hanya modal handphone sama kuota di tengah-tengah virus corona sekarang bisa membuat banyak orang bisa sukses. Ya kenapa? Ya karena modalnya cuma 38.000. Artinya kan semua orang punya potensi yang sama untuk sukses asal nih ya mereka betul-betul melakukan sistem BBS, asal nih mereka melakukan buku checklist BBS, asal nih mereka punya tabel fondasi bisnis, asal mereka bikin laporan tiap hari. Ya. Nah ini kuncinya di situ gitu loh. Walaupun modal 38.000, kalau mereka membangun bisnis dengan cara yang benar, itu bisa jadi miliaran. Bisa menjadi miliaran tiap bulan. Bisa punya 2 juta orang elang di bawah mereka. Ya, ini sekarang PR di tangan Anda. Mulai besok Senin harus di-refresh semuanya. Saya minta kepada Anda. Senin tolong di-refresh semua bisnisnya. Ya, harus di-refresh. Perbaiki hari ini buku 7 checklist BBS-nya. Perbaiki tabel fondasi bisnisnya, perbaiki buku laporan tiap harinya, ya, perbaiki 7 langkah sukses BBS-nya, perbaiki 5 kebiasaan core leader-nya. Karena itu yang akan bisa membuat Anda bisa membangun kelebaran, Anda bisa membangun kedalaman. Ya, kedalaman yang harus Anda amankan pun juga nggak perlu sampai generasi 20 kan, gitu loh. Kedalaman yang harus Anda amankan tuh hanya sampai generasi 2 sampai generasi 3 gitu loh. Yang harus Anda amankan nih loh, generasi 2 sampai generasi 3. Ya, generasi 4 sampai generasi 20 itu sudah by system. Sudah by system, sudah otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Enggak perlu Anda turun sampai generasi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20 enggak perlu. Karena apa? Generasi 4 Anda siapa yang handle? Generasi 4 Anda. Yang handle ya generasi 1 Anda, generasi 2 Anda. Yang handle generasi 5 siapa? Ya, ya generasi 2 Anda, generasi 3, generasi 4 Anda. Yang handle generasi 6 siapa? Ya generasi 3, generasi 4, generasi 5. Karena semuanya kan bekerja 3 kedalaman. Semuanya bekerja di generasi 1, 2, 3. Jadi Anda nggak perlu siapa yang jaga generasi 4. Generasi 4 Anda itu sudah dijaga sama generasi 1 Anda. Generasi 2 Anda, generasi 3 Anda. Mereka akan jaga generasi 4 Anda. Siapa yang jaga generasi 5 Anda? Ya generasi 2, generasi 3, generasi 4 Anda. Siapa yang jaga generasi 20 Anda? Ya generasi 19, 18, 17. Yang jaga generasi 11 siapa? Ya generasi 18, 17, 16. Jadi nggak perlu Anda khawatir generasi 20 Anda siapa yang jaga. Siapa yang akan merawat? Ya, yang merawat ya generasi 19, generasi 18, 17. Bayangin 3 generasi ngerawat generasi 20. Nih, generasi 4 Anda nih. Yang rawat siapa? Yang jaga siapa? Ya generasi 1, generasi 2, generasi 3. Leader-leader yang ada di generasi 1, 2, 3. Bayangin. Dijaga 3 leader gitu loh. Dijaga 3 elang gitu loh. Ya, dijaga 3 elang. Sama saya 4 gitu loh. Dijaga 4 elang. Ya, 4 elang. Ya, 4 elang. Bayangkan. Jaga 4 elang kalau sampai ini ya berarti kebangetan Andanya gitu loh. Kiri apa dijaga 4 elang ya, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Wah, aman saya sebetulnya Anda itu. Ya, udah aman seaman-amannya itu jaga 4 elang. Ya, tinggal Andanya nih sekarang gitu loh. Ya, gitu ya Ibu. Jadi nggak perlu turun generasi 4 sampai 20. Cukup Anda amankan generasi 1, generasi 2, generasi 3 Anda masing-masing supaya kedalaman Anda betul-betul aman. Ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, dari lagu apa? Ya, silakan. Halo.
Ya, halo silakan Pak. Halo silakan Pak. Pak, silakan Pak Hilarius ya. Malam, Pak. Ya, malam Pak Hilarius, silakan Pak. Monggo Pak Hilarius, silakan Pak. Sinyal mungkin kali ya. Sinyalnya Pak Hilarius mungkin. Atau nanti Bapak WhatsApp saya aja Pak ya. Mungkin WhatsApp saya aja. Jadi kalau mau nanya tekan pojok kiri bawah ya. Tekan pojok kiri bawah. Halo Pak. Tekan pojok kiri bawah. Ya silakan. Halo, ya, Pak. Gimana dengan generasi 4 itu, Pak? Gimana Bu? Generasi 4 itu kan saya udah punya generasi 4 apakah dilaporan Putus saya meretak ini Bu. Suaranya enggak jelas nih Bu. Ya, jadi sekali lagi generasi 4, ya generasi 4 itu tidak perlu Anda turun ke generasi 4. Anda tidak perlu turun. Yang menghandle generasi 4 itu siapa? Ya generasi 2 Anda, generasi 2 Anda, generasi 3, generasi 4. Ya. Kok generasi 4, sorry. Generasi 1, generasi 2, generasi 3. Itu yang handle generasi 4 Anda. Yang handle generasi 5 siapa? Yang handle generasi 5 Anda. Ya generasi 2 Anda, generasi 2 Anda, generasi 3 Anda, generasi 4 Anda. Nah, ini maksud saya seperti itu. Generasi 6 Anda siapa yang handle? Yang handle ya generasi 3, ya generasi 3 Anda, generasi 4, generasi 5. Nah, itu. Karena masing-masing kan judulnya itu semuanya mengamankan generasi 1, generasi 2, generasi 3 gitu loh. Judulnya kan ini. Judulnya ini. Ya. Artinya generasi 4 Anda ini kan generasi generasi 3-nya generasi 1. Jadi generasi 1 Anda itu kan generasi 1-nya kan generasi 2 Anda, generasi 3-nya itu kan generasi 2-nya mereka, generasi 4-nya itu generasi 3 Anda. Generasi 3-nya generasi 1 gitu. Gitu. Ya, jadi intinya begitu. Jadi semuanya mengamankan generasi 1, generasi 2, 3 Anda masing-masing dengan cara tadi membangun kelebaran, membangun kedalaman tadi. Ya, begitu Bu Nur Aini ya. Makasih banyak, Pak. Ya, oke Pak Hilarius, kalau memang ini nanti WhatsApp saya aja Pak ya pertanyaannya ya. Oke, yang lain ya. Malam, Pak. Ya, silakan. Ini tadi saya sudah dengar dari teman, mereka sudah banyak, ya. Sampai 90, sampai 60, sampai 75. Tapi saya di Tuka de Flores ini lagi masih memperjuangkan kelebaran. Siap. Jadi selagi usahakan supaya seperti teman yang tadi sudah menyampaikan banyaknya mitra mereka. Ya, siap. Nanti saya dengan bersama teman-teman ya Profesor, sponsor saya supaya kami sama kerja supaya lebih banyak dari mitra tersebut. Siap, Pak Hilarius. Terima kasih, Pak. Semangat 45 Pak Hilarius. Salut saya nih Pak Hilarius nih. Luar biasa. Ya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk membangun kelebaran solusinya cuma satu. Ya, Bapak Ibu harus bekerja dengan sistem DBS ya 100%. Kenapa Anda harus bekerja dengan DBS 100%? Seperti tadi, supaya ketika proses Anda yang membangun kelebaran, itu impian Anda terjaga. Karena apa? Gesekannya luar biasa. Karena Anda akan dapat gesekan dari internal eksternal. Eksternal itu dari prospek Anda. Ya, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang menghina Anda, ada yang tidak, ada yang melecehkan Anda, yang tidak. Itu gesekan maksudnya. Dan gesekannya itu kebanyakan tidak sesuai dengan keinginan Anda. Begitu juga gesekan dari internal, yaitu dari member-member Anda. Kadang member Anda itu ya dalam tanda kutip sulit diarahkan. Ya, banyak protes ya kan. Banyak nanya tapi nggak paham. Itu gesekan namanya. Nah, ketika ada gesekan itu, maka apa? Impian Anda harus dijaga, jangan sampai lepas. Harus dijaga. Cara jaganya lakukan sistem BBA. Yang kedua, Pak, ya, semangat ya, karena ada gesekan eksternal internal tadi yang sangat luar biasa, hampir 90% tidak sesuai dengan keinginan Anda.
ketika Anda promosi, presentasi, follow up, ketika mereka sudah jadi member, itu kan luar biasa tuh pergesekannya ya tiap hari. Nah, ini bisa membuat semangat Anda itu jadi berkurang. Nah, untuk supaya semangat Anda menghadapi gesekan yang sangat kuat, itu adalah apa? Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, Anda dengan training jadi semangat lagi, Anda ikut privat semangat lagi, Anda lihat rekamannya jadi semangat lagi, Anda konsultasi kepada mentor Anda, leader Anda jadi semangat lagi gitu loh. Ya, itu maksudnya apa? Untuk menjaga semangat gitu loh. Jadi walaupun Anda presentasi, promosi, follow up, ya kan banyak yang ada tanda kutip, ya kan, menolak Anda, melecehkan Anda, menghina Anda, tapi karena Anda selalu mencarger semangat Anda lewat training, lewat privat, lewat rekaman, lewat konsultasi, mendengar video-video melihat video-video positif, ya, membaca buku-buku positif, jadi semangat Anda terjaga, impian Anda juga terjaga, ya. Otomatis ilmu Anda ini yang terus bertambah. Kenapa? Karena dengan Anda promosi presentasi ini kan berhadapan dengan orang. Jadi Anda punya ilmu yang tanda kutip tidak dimiliki banyak orang. Kenapa? Karena Anda berhadapan dengan orang. Anda berhadapan dengan yang namanya orang berbagai karakter. Ini kan ilmu seni memimpin orang, seni berhubungan dengan orang lain. Yang namanya bisnis, ya itu kan seni membina hubungan dengan orang lain kan. Nah, Anda itu ditempa tiap hari itu dengan berhadapan dengan orang. Di mana ya Anda itu ditempa dengan kebanyakannya itu, gesekannya itu betul-betul luar biasa gitu loh. Dari promosi, presentasi, pola itu gesekan. Itu kan menempa mental Anda. Dan itu ilmu Bapak Ibu. Itu pengalaman yang tidak bisa diraih dengan uang. Anda Anda presentasi, mereka menghina Anda. Anda promosi, mereka melecehkan Anda. Dan Anda tetap semangat, Anda tetap survive, Anda tetap fight all out. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Sementara orang lain ditolak sekali, 2 kali langsung down, langsung mundur gitu. Tapi Anda terus survive. Anda terus hari ini fight, Anda terus bergerak ke depan, bergerak terus gitu. Ya, nah ini kan luar biasa. Ini kan ilmu pengalaman mental yang tidak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Makanya nanti kalau Anda maju ke panggung kemenangan tuh, ya itu saya tidak bisa membayangkan leadership-nya Anda itu seperti apa, nggak bisa bayangin. Udah nggak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Karena apa? Mental Anda itu sudah digesek tiap hari. Mental Anda itu sudah ditempa tiap hari. Jadi kalau mau bikin pedang tuh, Anda itu kan kalau pandai besi itu kalau bikin pedang kan dipanasin, ditempa. Nah, Anda itu tiap hari seperti itu. Bayangkan ketika Anda itu naik ke panggung kemenangan, itu seperti apa jiwa leadernya Anda. Itu betul-betul wibawanya Anda luar biasa, Bapak Ibu. Ya, Anda betul-betul memberikan inspirasi dan motivasi banyak orang. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat action Anda. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Nah, itu yang betul-betul saya tekankan kepada Anda, kenapa Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, supaya Anda betul-betul mengamankan kelebar. Ya, itu. Ya, begitu Pak Hilarius ya. Oke, malam Pak Trian. Ya, selamat malam Bu Sri Anita. Gimana Bu? Ya. Apa kabar? Ya. Kabar baik, Pak. Ya, Siap. kalau yang Pak Trian tadi jelaskan, ya saya memang kuat. Oke, saya kuat. Saya biar dihina, seapapun saya kuat. Tapi ini kalau gesekan dari mitra, ya. Itu yang saya enggak kuat, Pak Trian, terus terang. Ya, saya sudah bina sebisa saya sampai jam 3, jam 4. Tapi gesekan dari mitra, kayaknya sulit saya terima. Ya, oke. Jadi nanti gini Bapak Ibu, ya sekali lagi bisnis ini, kita tidak bisa memaksa ya. Sekali lagi bisnis ini kita tidak bisa memaksa, ya. Jadi tidak bisa memaksa. Karena kita tidak bisa memaksa inilah, ya makanya kita harus bangun kelebaran, gitu loh. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak memahami ini, akan sulit sekali untuk gimana caranya membangun kedalaman. Anda akan sulit sekali membangun kedalaman, ya. Nah ini, nanti Bapak Ibu sekali lagi ya. Kalau punya mitra, jadi gini ya, teknik digital marketing ini kita buat, itu sebetulnya kan untuk memfunneling dari prospek
ya sampai mereka itu jadi core leader. Jadi kalau jadi mitra itu belum aman Bapak Ibu. Jadi sekali lagi teknik digital marketing ini kita buat itu untuk memfunneling, untuk menyeleksi prospek ini menjadi core leader, bukan menjadi mitra. Ingat loh ya, bukan menjadi mitra ya. Mitra ini masih harus diseleksi lagi, harus sharing lagi menjadi core leader. Ya, dan tugas Anda itu sebetulnya cuma gimana menemukan 2 elang. Ingat ya, Anda cuma 2 elang. Nah, setelah punya 2 elang, tugas Anda itu hari ini bagaimana ya 2 elang ini itu seperti Anda. Ini berbicara apa? Kedalaman. Ya. Berbicara kedalaman, tadi apa? Anda harus punya buku 7 checklist BBS. Anda harus punya buku tabel pondasi bisnis Anda. Anda harus punya buku laporan tiap hari. Sehingga Anda tahu pergerakan elang Anda ini seperti apa tiap hari. Ya, ini elang Anda tiap hari. Kalau mereka tidak menjalankan sistem BBS, mereka tidak mempunyai buku 7 checklist BBS, kalau mereka tidak punya tabel pondasi, kalau mereka tidak membuat laporan tiap hari, berarti itu bukan elang Anda, itu masih ayam. Temukan yang betul-betul elang. Siapa elang? Yaitu orang seperti Anda. Anda itu seperti apa? Orang yang menjalankan sistem BBS, orang yang betul-betul menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Yang ketiganya nih, orang yang menggerakkan bisnisnya dengan tabel pondasi, yang menggerakkan bisnisnya dengan laporan. Itu saja Bapak Ibu. Ya, jadi Anda jangan bergantung dengan mitra. Ya, tapi suksesnya Anda itu tergantung Anda Bapak Ibu. Sukses Anda itu tergantung Anda, bukan tergantung leader Anda, bukan tergantung hari ini mitra Anda, bukan tergantung leader Anda, tapi sukses di tangan Anda. Maksudnya bagaimana? Lah kalau leader Anda pasif, masa Anda ikut pasif? Kalau core leader Anda pasif, masa Anda ikut pasif? Tapi buktikan kepada mereka, ya, misalnya leader Anda pasif nih, saya akan buktikan, ya kan? Walaupun leader saya pasif, tapi saya akan sukses ya di bisnis ini sekalipun leader saya pasif. Ya, misalkan core leader Anda pasif, saya akan buktikan kepada core leader saya, sekalipun mereka pasif, saya akan buktikan tanpa mereka saya bisa sukses. Nah, itu yang harus Anda miliki di bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi sukses itu tergantung Anda. Ya, bukan tergantung orang lain, tapi tergantung Anda sendiri, Bapak Ibu. Jadi Andanya yang harus punya kendali. Kendalinya di tangan Anda, bukan di tangan sponsor, bukan di tangan member, bukan di tangan leader, bukan di tangan mitra-mitra Anda. Ya. Ya, seperti itu ya, Bu Sri Anita ya. Iya Pak Trian, memang saya kan Pak Trian tahu, saya biarpun tidak ada core leader, tidak ada sponsor saya kan saya sudah kuat. Cuma ini kayaknya gesekan dari mitra, yaitu yang saya berat sekali begitu. Saya bimbing mereka kan sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi saya tidak tidur begitu. Ya. Jadi saya ikhlas, saya rela, tapi kok. Ya, ini aja Bu. Kalau mereka memang ini, kembalikan uangnya. Kembalikan uang. Iya, cuma saya sudah Pak, saya minta nomor rekeningnya, cuma mereka tidak mau ngasih. Saya bilang mohon minta nomor rekeningnya, saya kembalikan uangnya, tapi mereka tidak usah lah Bun, ini. Ya daripada. Ya berarti bukan salahnya Bunda. Kalau mereka hari ini sudah kita sampai kita mau kembalikan uangnya, kalau mereka nggak mau secara rekening ya bukan salah Bunda. Sekali lagi, tolong sekali lagi, ketika Anda sudah melakukan tanggung jawab Anda, selesai ya, tanggung jawab Anda selesai. Bahkan sampai kita akan kembalikan uangnya, ya sebagai bukti tanggung jawab kita gitu loh. Nah kalau sampai mereka nggak ngasih nomor rekening, ya berarti bukan salahnya kita gitu loh. Iya Pak Trian, saya sampai telepon, tolong minta nomor rekeningnya, saya kembalikan uangnya, saya bilang gitu. Kalau memang kita keberatan, saya kembalikan. Nggak usah Bunda ini ya. Cuma kalau nggak baiknya kan kalau diteror. Ini begitu. Blok aja. Selesai. Di blok saja, selesai. Jadi sampai suami saya, Pak Trian, suami saya, anak saya, Mama kembalikan Mama uangnya. Iya sudah, cuma minta nomor rekeningnya, enggak mau kasih lah. Bagaimana mau kasih kembali? Saya bilang begitu. Ya udah, ya. Di blok aja. Wong kita sudah memberikan tanggung jawab kok, sampai minta nomor rekening, nggak ngasih nomor rekening. Ya terus gimana mau transfer? Ya. Katanya alasannya saudaranya enggak mau, saudaranya rewa. Ya kalau rewa minta tolong baik-baik, ini kan ada bisnis. Tolong minta nomor rekening sama pinjam nomor HP-nya saja sebentar saja.
Saya bilang, saya telepon Pak Trian biar dia Malaysia Ayuna itu saya telepon. Tolong minta nomor HP sama nomor rekening saja sebentar, masa enggak bisa. Sudah Bunda ini ya. Ya saya sudah. bilang apa? Ya sudah, diblok aja Bun. Diblok aja. Enggak apa-apa Pak, nanti belakangan. Nggak ada masalah. Pun toh ID-nya kan masih ada di kita, nggak kita blokir kan, gitu loh. Iya, memang saya enggak pernah blokir ID, cuma kan kadang suami saya juga marah, kenapa kok kamu sampai dilecehkan sebegitunya, begitu loh. Ya sudah Bu, ya udah diblok aja Bun, diblok aja. Ya karena apa? Karena itu mengganggu kenyamanan kita di sini. Wong kita sudah memberikan tanggung jawab kok, ya. Sampai kita mengembalikan uangnya kok, gitu loh. Sampai saya tadi terus terang Pak Trian, seharian saya enggak bikin apa. Suami saya marah, anak saya marah, mama kembalikan. Lah saya mau kembalikan kemana? Saya bilang begitu kan nomor rekeningnya saya minta. Kamu kan dengar sini saya telepon, saya apa. Cuma ini, enggak usah Bunda ini. Ya bla 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 begini. Nah terus bagaimana? Ya sudah, gitu. Ya itu ya solusinya Bun ya. Sudah diblok aja. Pak. Jadi untuk BBS, putus dari BBS. Yes. Ya. Oh iya Pak Trian. Ya, kalau secara CIMO karena dia tidak ada kesalahan fatal, ya ID-nya masih ada. Tapi secara BBS itu sudah tidak punya koneksi dengan BBS. Karena apa? Ya karena Bunda sudah memberikan tanggung jawabnya gitu loh, sampai minta nomor rekening, sampai mengembalikan modalnya gitu loh. Ya, begitu ya Bunda. Pak. Iya Pak, iya. Ya. Cuma kan suami saya itu yang maksudnya marah besar tadi seharian, makanya saya tidak konsen juga. Suami saya bilang, bukan masalah uang begitunya, kamu kok direndahkan begitu, kamu dimaki-maki hari-hari. Nah itu saya itu sebagai suami kayak, ya bagaimana saya mau mengembalikan ini, enggak mau diminta nomor rekening, saya bilang begitu. Iya Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Bunda. Ya ini jadikan pelajaran buat yang lain juga. Ya jadikan pelajaran buat yang lain nih. Ya. Kalau Anda sudah memberikan yang terbaik buat member Anda, sementara member Anda itu tidak memberikan respon positif, ya sekarang pilihan yang tegas adalah ya tadi, ya kalau sampai nggak mau dikembalikan uangnya, nggak mau ngasih nomor rekening terus gimana? Ya satu sisi memberikan WhatsApp yang negatif, ya sudah daripada meracuni pikiran kita, meracuni semangat kita, diblokir aja seperti itu, ya. Kalau nggak bisa sedekain aja Pak. Ya. Blokir aja Pak. Ya, jadi artinya gini loh Ibu, lah kita mau transfer lewat apa? Nomor rekening nggak ada, gimana? Kayak bingung. Sementara satu sisi kasih ke saya aja nggak apa-apa Pak Trian, nanti tak ganti pin itu. Ya, itu ya. Aduh. Ya oke, itu tadi solusi dari Pak Sustio ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya. Ini jadikan pelajaran semuanya. Cuma satu hal saya pesan kepada Anda semuanya, besok Senin tolong di-refresh semuanya. Di-refresh semua bisnisnya harus sesuai dengan apa yang barusan saya seringkan. Ya, mulai. Maaf Pak Trian. Ya silakan. Ya Allah Pak Trian. Ya ini tadi kan saya melihat di grup inti CIMO nasional itu Pak. Ya. Itu terkait dengan gesekan ya. Semoga aja nggak menjadi gesekan. Kenapa ada orang yang di sini itu nggak tak kasih nama Pak. Ya. Dia nge-add Pak Trian. Gini, sukses itu satu perusahaan bukan campur aduk. Nah, itu kok berani sekali orang ini bicara gini. Padahal tujuannya di sini justru saya malah terima kasih di sini ada 11 sumber penghasilan. Kenapa dia bilang sukses itu satu perusahaan bukan campur aduk ke Pak Trian? Itu tadi siapa nggak tahu Pak di grup inti CIMO nasional. Oh, oke. Nanti saya cek ya. Ya, khawatirnya ini kan dia sudah gabung di sini, itu kan sudah tahu di sini tuh ada lebih dari 11 sumber penghasilan, artinya kan campur perusahaan dengan yang lainnya. Nah kalau nggak setuju kenapa disampaikan di situ ke Pak Trian lagi? Ya, oke. Ya, masukan semoga nggak jadi gesekan dari mitra aja Pak. Siap. Terima kasih Pak Sumintar. Ya, Nanti terima kasih. mungkin untuk ke
kedepannya teman-teman kalau ada hal seperti ini tolong segera diinfokan ke saya ya supaya nanti saya bisa menindaklanjutin karena ya sekali lagi ada banyak tim yang saya hari ini harus pantau ya dari tim 1 sampai tim 12. Terima kasih Pak Sumintar, mungkin nanti saya akan langsung tindak lanjuti. Yang lain silakan, ada lagi cukup? Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Ya. Tadi saya ada pertanyaan dari core leader saya Pak Sukarma yang dari Bali nanya tentang dia ini sampai dia dimarahin sama member ini katanya riba ini. Saya jawabnya juga bingung, saya jelaskan. Ya bisa saya gitu Pak. Ya tolong Bapak jelaskan ke Pak Sukarma, mungkin dengar dia tentang bahwa bisnis ini nggak ada kaitannya dengan riba. Soalnya kan dia kan non Muslim ya Pak ya. Tolong Pak dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekali lagi kalau punya tim atau mitra baru ataupun core leader atau apapun, biasakan itu kasih rekaman training BBS hari Senin. Biasakan kasih rekaman rekaman hari Rabu, hari Jumat, ya, hari Minggu, ya, supaya apa? Supaya mereka belajar. Ya, kalau mereka tidak mempelajari bisnis ini, maka apa? Yang terjadi mereka akan tidak paham akan seperti apa bisnis ini, ya. Mereka bisa paham bisnis ini kalau mereka belajar di hari Senin, mereka belajar hari Rabu, mereka belajar hari Jumat, mereka belajar hari Minggu, ya. Nah ini kan semua ilmu yang betul-betul membahas tentang bisnis ini, bagaimana project bisnis ini, bagaimana marketing plan-nya, ya, bagaimana hari ini sistem BBS, ya kan, bagaimana membangun kelebaran, bangun kedalaman, itu semuanya kan ada di BBS semuanya. Dan ini kan sekali lagi masih kurikulum tahap awal ya. Ini kita masih ngomongin kurikulum tahap awal, belum masuk kurikulum tahap advance loh ya. Ya, kita belum masuk ke kurikulum tahap kedua. Ya. Ya nanti di sana ilmunya lebih dahsyat lagi nanti. Karena akan masuk ke tahapan teknik digital marketing yang lebih advance nantinya. Ya, di situ akan belajar Facebook Ad, Google Ad, Instagram Ad, YouTube advertising, website berbasis SEO, video marketing, landing page, copywriting bisnis. Ya, itu nanti ke kurikulum tahap advance. Nah, sekarang kan masih tahap dasar nih. Bagaimana di tahap dasar ini kan tujuannya, fokusnya, goalsnya, teman-teman bisa membangun kelebaran, membangun kedalaman. Jadi itu kurikulum tahap awal itu tujuannya gimana membangun kelebaran, membangun kedalaman. Nah, kurikulum tahap advance, ya, kalau kurikulum tahap dasar tadi ya tujuannya membangun kelebaran, membangun kedalaman. Kalau tahap advance itu adalah membangun omset, ya, membangun omset secara besar-besaran di luar jaringan generasi 1 sampai 20 Anda. Nah, itu tahapan advance, kurikulum tahap kedua. Ya, sehingga nanti Anda itu betul-betul punya income, ya, ada dua, ya. Dari jaringan generasi 1 sampai 20 Anda punya income, punya omset, Anda nanti di luar itu juga punya income, punya omset gitu. Sehingga income Anda akan sangat luar biasa nantinya. Ya. Nah, nanti kalau kurikulum tahap terakhir, bagaimana Anda nanti bisa membangun bisnis ini bukan skala nasional tapi skala internasional. Jadi bisnis Anda itu bukan dari Aceh sampai Papua nanti, tapi bagaimana bisnis Anda itu nanti bergerak, ya, ke Asia Tenggara, ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, Afrika. Itu kurikulum tahap terakhir. Ya. Nah, sekarang kalau tahap dasar aja, tahap dasar ini saja, ya masih banyak member-member yang tidak memahami, tidak dalam tanda kutip nih, nggak mau belajar gitu loh. Nah, gimana nanti mau masuk ke tahapan kurikulum tahap kedua? Nah, gimana nanti bisa masuk kurikulum tahap 3, Bapak Ibu? Lah, wong tahap 1 aja mereka dalam tanda kutip ya malas belajar, malas berlatih gitu loh, malas konsultasi, malas berbagi gitu loh. Jarang training, jarang privat gitu. Nah, itu. Ya, jadi tolong sekali lagi, teknik digital marketing itu tidak mengenal respon prospek dari prospek sampai mitra. Karena tugas Anda itu adalah menyeleksi dari prospek ya menjadi core leader. Nah, dari prospek menjadi core leader ini pasti banyak gesekan, Bapak Ibu. Gesekannya itu dari eksternal dan internal gitu loh. Ya. Jadi untuk menemukan core leader ini, mental Anda ini, impian semangat mental Anda itu digesek
sama yang namanya prospek, sama yang namanya mitra. Dari promosi Anda sudah dapat gesekan. Ya, Anda promosi ke grup Facebook, waduh nanti komennya luar biasa, ada yang negatif, ada yang liar, ada yang kasar. Waktu presentasi sama, waktu follow up sama. Begitu jadi mitra sama juga, ya. Nah, karena memang itu proses yang harus Anda hadapi ketika Anda mencari elang-elang di bawah Anda. Kalau Anda kuat melewati proses itu, ya Anda akan aman sampai garis finish. Anda akan selamat sampai garis finish. Tapi kalau proses ini nggak Anda bisa lewati, ya Anda nggak akan kemana-mana. Anda akan cepat atau lambat akan berhenti di bis ini, cepat atau lambat. Gitu. Nggak akan pernah nyampe finish, nggak akan pernah naik ke panggung kemenangan Anda semua masing-masing nanti. Ya begitu Bu Nuraini ya. Jadi kasih alat bantu dulu, kasih rekamannya dulu, kasih rekaman training BBS hari Senin, biar dipelajari aja. Ya, seperti itu. Nanti ya bisnis ini tuh seperti kayak seleksi alam kok. Semuanya akan terseleksi. Semuanya akan terseleksi sampai ketemu elang. Ya. Siapapun prospek, siapapun mitra itu akan diseleksi oleh teknik digital marketing. Ya, BBS akan diseleksi. Ya, terseleksi dengan sendirinya, seleksi alam. Ya, mana yang alang, mana yang ayam, itu akan terseleksi nantinya. Ya. Lewat apa? Ya, lewat teknik digital marketing yang kita ajarkan kepada Anda semuanya hari Rabu, hari Jumat. Gitu. Ya, itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih buat Anda semuanya. Ya, sekali lagi besok saya akan kirim kepada Anda semua ya, yaitu buku 7 checklist BBS yang terbaru. Yang terbaru, saya akan revisi nanti buku 7 checklist BBS-nya. Anda print, Anda jilid, dan Anda betul-betul isi dari member pertama sampai member terakhir. Dan Anda lihat pergerakannya tiap hari. Ya, terus tabel pondasi bisnis Anda tolong di print ya. Kalau nggak ada print ya Anda nanti buku, minimal ada buku yang isinya tabel pondasi ya, sama buku laporan tiap hari. Itu yang harus Anda miliki, yang jadi bahan evaluasi Anda tiap hari ya. Oke, terima kasih buat Anda semuanya. Sukses buat Anda semuanya. Be Brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.